Satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita untuk bisa beraktivitas dalam webinar kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'id, pada keluarga, pada kita selanjutnya. Amin ya Rabbi. Sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, langkah baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya Syafi Indrasari dari MA Darul Ulum PW Majalengka. Dalam kesempatan ini akan bersamai Bapak Ibu sekalian sebagai host dari pukul 7.00. Agenda kita dari pukul 7.00 sampai pukul 10.00 dalam acara MGMP Biologi Berbagi episode 20 dengan tema Best Practice Pembelajaran ditutupin, Bu. Aplikasinya sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Eris Rustandi MPD MSI dari SMAN 3 Sukabumi. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu moderator kita yang cantik, yaitu Ibu Tuti Garnasi dari MA Roaidiyah ya Bu ya, Kota Bandung. Ya, atas kerjasama antara MGMP Biologi Jawa Barat, kemudian Direktorat BFK, IGI, Kemenag, dan seluruh panitia yang insya Allah mensukseskan acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan kembali berikan depannya membantu acara kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Tuti Garnasi. Silakan Ibu Tuti. Halo? Halo Ibu Tuti? Ibu suaranya belum terdengar. Halo Ibu Tuti? Ibu maaf suaranya belum terdengar. Halo? Boleh dicek ya? Ya. Ya. Ya, sudah Bu. Ya, oke. Baik. Ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan menyimak materi tentang best practice dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah oleh Bapak Eris Rustandi, seorang pakar best practice tentunya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu hari ini dengan mendengarkan paparan beliau. Kepadanya, Halo? halo? Halo Bu Tuti? Halo? Iya? Ya, boleh Bu, lanjut. Saya sudah persilakan kepada Pak Eris Rustandi untuk ya, silakan Bapak Eris. Ya, terlihat ya share screen dari saya. Iya. lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, malam ini, kita bisa bersilaturahmi
kita bisa bertatap muka lewat virtual, begitu ya teman-teman semua yang memang hebat-hebat. Dan di sini sudah difasilitasi. Perkenalkan, nama saya Eris Rustandi. Saya adalah pengajar biologi di SMA 3 Sukabumi. Saya sebetulnya memang kalau misalnya dilihat di kita, ini adalah tentang best practice yang memang tentang best practice pembelajaran. Best practice pembelajaran ini saya ingin menuliskan kalau best practice pembelajaran ini adalah yang inspiratif dan kreatif sepanjang masa. Sejenak kita rehat begitu ya dengan kondisi pandemi, boleh. Kita juga sudah banyak ilmu yang memang diterima oleh kita, banyak yang belajar juga tentang bagaimana PJJ, bagaimana BDR dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa ini adalah jangan sampai permanen begitu ya. Tetap pembelajaran kita adalah pembelajaran yang sifatnya itu adalah sepanjang masa, mau masa apapun gitu ya, mau kondisi apapun ya. Mau kondisi apapun, kita tetap harus melakukan proses pembelajaran, begitu ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Oke. Ya, dalam best practice ini, teman-teman mungkin di sini sudah banyak belajar tentang best practice, tapi saya berpikir best practice itu adalah pengalaman terbaik bagi guru-guru, dan best practice itu adalah cerita dari guru-guru di mana guru-guru itu melakukan pengalaman terbaik atau praktik baik di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini saya tidak akan mengajari banyak, jadi kalau misalnya bahasa Sundanya mual mamatahan ngojai kamari begitu ya, tapi saya akan sharing, saya akan berbagi bagaimana ya melakukan best practice ini, di mana best practice ini adalah pembelajaran yang terbaik menurut saya, dan mungkin bagi teman-teman juga itu adalah pembelajaran yang sifatnya itu adalah pernah dan mungkin sedang dilakukan begitu ya, sedang dilakukan. Teman-teman semua, rekan sejawat, kita akan mulai ketika belajar best practice itu bagaimana step-step yang pernah saya lakukan, sehingga dulu pada saat saya mengikuti lomba, waktu di guru berprestasi tingkat nasional itu, saya memang alhamdulillah mendapatkan juara kedua, guru berprestasi tingkat nasional, dan saya mendapatkan the best performance dan the best practice pada saat itu, dibanding dengan teman-temannya yang memang cukup ketat gitu persaingannya di antara 33-34 provinsi di Indonesia begitu. Ternyata tidak muluk-muluk, teman-teman sedikit berbagi best practice yang memang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu yang lomba ataupun mungkin pengawas ataupun mungkin pemangku kebijakan, itu adalah bukan best practice yang memang sifatnya itu harus wah, tetapi best practice bagaimana seorang guru itu berada di kelas dan seorang itu bisa melakukan proses pembelajaran yang sifatnya rutinitas, tetapi ada proses kreatif yang membuat inspiratif begitu. Makanya mungkin nanti step-stepnya juga pasti saya yakin Bapak dan Ibu, oh iya saya juga pernah seperti itu. Oh iya, atau gampang kalau begitu mana. Saya senang kalau ada kata-kata seperti itu di antara teman-teman ya. Kita lihat. Jadi kalau siswaku itu, jadi saya kalau berangkat itu adalah dari siswaku. Ketika kita berinteraksi dengan siswa, akan memberikan energi positif sangat tinggi dalam mengemban tugas sebagai guru. Saya termasuk salah satu guru di antara semua guru yang ada, mungkin yang senang berinteraksi dengan siswa. Kalau di Sunda mah senang ngasuh dengan siswa,
karena mereka memberikan energi positif yang sangat tinggi kepada saya. Energi positif untuk membimbing, energi positif untuk belajar, dan energi positif untuk membelajarkan mereka. Jadi kita tidak akan lepas dari siswa. Kalau kita seorang guru, ya, walau bagaimanapun, tidak akan lepas dari siswa gitu. Makanya ketika berinteraksi dengan siswa itu akan memberikan energi positif yang sangat tinggi dalam mengemban tugas sebagai guru gitu. Dan dari siswa ini, ya, itu adalah di kelasku. Jadi siswaku, kelasku yang kedua. Ketika kita berbicara kelasku ini, ya, kelasku, di dalam kelaslah saya mendapatkan kepuasan dan kreativitas serta inovasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu kalau sudah masuk kelas, ya, mungkin ada beberapa keuntungan ketika sudah melihat perilaku-perilaku unik dari siswa, begitu ya, perilaku-perilaku unik dari siswa, dan itu adalah menjadi hal-hal atau catatan-catatan kecil bagi saya, begitu, untuk berkreativitas ini gitu. Karena memang kalau tidak di kelas, kita hanya ngawang-ngawang, kita tidak tahu siswa kita itu seperti apa, bercandanya mereka seperti apa, belajarnya seperti apa, terus mereka juga sekarang bagaimana belajar, tiap individu itu pasti akan berbeda. Coba Bapak dan Ibu kalau sudah di kelas, pasti kalau udah di kelas itu, kita menatap ke mereka itu satu-satu begitu. Satu-satu. Jadi kalau ada di antara kita yang memang masuk kelas itu tidak menatap, nggak mungkin. Pasti menatap siswa satu-satu. Ada yang perilakunya itu hanya di pojok saja, ada yang perilakunya itu hanya memegang mainan yang dia punya, begitu ya. Atau perilakunya itu memang dia selalu berkelompok atau selalu individu. Nah, itu menjadi bahan bagi saya untuk berkreatif gitu, untuk kreativitas. Karena kita sudah cukup banyak mendapatkan teori pembelajaran, model pembelajaran, metode, dan lain sebagainya, itu adalah bekal bagi kita. Tetapi bagaimana caranya ketika sudah di kelas itu kita melihat fakta-fakta di kelas siswa itu bagaimana, kan pasti akan berbeda satu dengan yang lain atau berbeda satu kelas dengan kelas yang lain gitu. Ya. Dari siswaku, dari kelasku, jadilah inspirasiku. Gitu. Jadi interaksi yang terjalin dengan siswa akan menambah dan memberikan inspirasi yang sangat banyak. Gitu. Kadang siswa itu memberikan ide yang nyeleneh, tapi dari nyeleneh itulah saya bisa berangkat bagaimana memodifikasi pembelajaran supaya menarik, supaya menyenangkan, dan supaya tidak membosankan. Begitu. Perilaku-perilaku siswa yang aneh-aneh itulah dijadikan sebagai objek untuk upgrading pembelajaran. Jadi tidak bisa kalau misalnya sekarang kita menentukan sangat kaku, harus ini, di kelas ini harus sama model pembelajarannya. Kalau saya sih tidak sekaku itu, begitu. Betul, metode model pembelajaran yang sudah dilontarkan oleh para ahli itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Tetapi ketika kita melaksanakan di lapangan, terkadang terbentur dengan hal-hal yang memang terjadi pada siswa. Jadi, maka dari itu ketika model-model pembelajaran atau mungkin sintaks-sintaksnya itu, saya pernah mencoba beberapa sintak misalnya. Tapi ketika melihat siswa, kadang saya suka merubah atau memodifikasi sedikit sintak tersebut untuk supaya tidak bosan, tapi tidak keluar dari track sintak atau model atau metode pembelajaran begitu. Nah, mereka ini sangat menginspirasi begitu. Jadi ketika siswa itu berada di kelas, mereka menginspirasi. Karena memang kelas itu dalam pembelajaran ya. Kadang kita juga pembelajarannya juga di luar begitu ya. Pembelajaran di luar itu sangat menginspirasi. Jadi kalau misalnya sekarang inspirasi itu muncul, kadang juga kita tidak berada di kelas mikir gitu ya. Oh, tadi itu begitu. Pasti pikiran kita itu ke mereka yang ada di kelas begitu. Tidak mungkin kalau kita tidak pernah ada berinteraksi, kita mendapatkan inspirasi dari mereka begitu. Jadi mungkin saya mengajak ke diri saya sendiri, mudah-mudahan saya juga bisa konsisten di dalam pembelajaran gitu. Tidak membiarkan anak, tidak membiarkan pembelajaran dan lain sebagainya.
mungkin teman-teman di sini juga tidak akan seperti itu begitu, dan lebih rajin ketika masuk kelas dan lain sebagainya. Karena prinsip inspirasi itu itu adalah prinsip yang cukup fundamental ketika kita mau berkembang, ketika kita mau berubah begitu, ya. Hubungannya dengan best practice, Bapak dan Ibu yang hormati, ketika best practice itu mungkin pernah mendengar best practice itu apa dan sebagainya. Kita berangkat dari yang sederhana, tapi tidak lepas dari esensi best practice ya. Jadi best practice itu adalah cerita keberhasilan terbaik dari guru dalam menyelesaikan masalah ketika melaksanakan tugas. Nah, cerita keberhasilan terbaik bukan laporan hasil penelitian. Beda lagi ya best practice dengan laporan hasil penelitian PTK. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ahli atau sudah terbiasa dengan membuat PTK, tapi PTK juga bisa di best practice-kan. Best practice tidak bisa di PTK-kan dalam arti karena berbeda runutannya. Jadi lebih sederhana ya. Jadi cerita keberhasilan terbaik bukan laporan hasil penelitian yang kelas, tetapi fokus pada keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya yang dibatasi pada pembelajaran di kelas. Jadi ini yang harus difokuskan, keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya yang dibatasi pada pembelajaran di kelas. Keberhasilan itu bukan hanya dilihat dari nilainya yang bagus saja. Jangan berpikir ketika berhasil itu hanya nilai berubah jadi bagus semuanya, lolos KKM, itu bukan satu-satunya. Mungkin itu adalah target poin penting, tetapi yang terpenting ketika keberhasilan guru itu dalam melaksanakan tugas di batas pembelajaran kelas itu gini. Jadi ketika sekarang di kelas, terus melihat siswa di awal pembelajaran itu misalnya ada beberapa yang memang responnya kurang, atau partisipasinya kurang, tetapi ketika kita melakukan modifikasi, mereka merasa interest atau menarik terhadap pembelajaran itu adalah suatu keberhasilan gitu, keberhasilan. Dan apalagi mereka sekarang bertanya dan Bapak kapan lagi kita melakukan model untuk itu, Pak pakai yang itu lagi dan lain sebagainya. Berarti mereka memang puas begitu dan mereka mau berubah begitu. Dan itu tidak akan mungkin untuk dalam waktu tertentu, waktu sebentar begitu ya, untuk seluruh siswa gitu. Tidak akan mungkin. Bertahap ya. Saya juga bertahap. Jadi ketika siswa yang kelompok ini perilakunya seperti ini di kelas ini berbeda dengan kelompok yang lain yang berbeda kelas dan perlakuannya itu berbeda begitu. Nah, itu adalah best practice secara umum gitu ya. Nah, ciri-ciri aktor dari best practice ini, yang pertama, mengembangkan cara baru, orisinalitas yang kreatif, inovatif, efektif, efisien dalam menyelesaikan masalah pembelajaran untuk guru dan membawa sebuah perubahan yang hasilnya luar biasa, begitu ya, perubahan. Kalau saya sih suka berpikir sederhana, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada proses perubahan, keberhasilan, selain nilai juga, saya suka memberikan testimoni, refleksi kepada siswa pada saat setelah pembelajaran misalnya. Itu kan ada refleksi dan testimoni ketika siswa merasa berbeda pembelajaran biologinya atau merasa hal ini adalah ada perubahan terhadap perilaku belajar siswa, itu sudah kepuasan tersendiri bagi saya gitu. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan tidak ada apa-apanya dan ya, tidak ada hasilnya dan sebagainya. Kalau saya sih mencoba untuk menghargai diri sendiri dan menghargai terhadap usaha siswa juga begitu. Jadi kita mengembangkan cara baru, originalitas ini dengan kreatif, inovatif dan lain sebagainya, maka ada perubahan yang hasilnya luar biasa. Minimal kepada anak itu, oh iya, belajar biologi itu suka, sekarang menjadi sangat suka. Dulu kurang suka, sekarang biasa-biasa. Dulu biasa-biasa, sekarang sudah mulai suka. Gitu. Nah, itu kan suatu perubahan, gitu, perubahan. Nah, kalau kita sekarang berpikir pengen perubahannya drastis dan lain sebagainya,
Berarti caranya pun harus memang lebih wah begitu. Nah, ketika kita harus lebih wah, lebih bagus dengan teknologi dan sebagainya, kita di antara kita mungkin tidak bisa sampai ke sana, malah menjadi ciut. Nah, itu yang jangan sampai. Kita bertahap saja, gitu. Tenang saja semuanya. Yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah tertentu dengan cara terbaik. Ya. Kadang cara terbaik itu adalah berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi satu kelas dengan kelas yang lainnya itu adalah berbeda, dan ketika berbeda di sini, maka dari itu kadang kalau saya melakukan pembelajaran, cara belajar di kelas A atau di IPA 1 dengan IPA 2, dengan IPA 3 atau dengan yang lain, itu kadang berbeda begitu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kita akan repot sendiri. Kita tidak bisa menyamakan satu kelas dengan yang lainnya dengan sintaks yang kaku dan lain sebagainya. Walaupun mungkin bisa sama. Jadi kita juga harus lebih fleksibel begitu. Selanjutnya, mampu menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Ya, ini keberhasilan yang lestari atau dampak dan manfaatnya berkelanjutan begitu. Ini adalah best practice memang harus berkelanjutan. Jadi bukan best practice itu bukan instan dan bukan hanya kalau sudah ditemukan pengalaman terbaik, praktik baik sudah aja. Tetapi memang harus ada implementasinya di sekolah. Ketika implementasi di sekolah itu bukan untuk saya saja, minimal untuk teman satu MGMP di biologi di sekolah misalnya, atau teman-teman guru di sekolah gitu. Itu bisa gitu, dan itu harus bermakna begitu. Jadi kalau tidak seperti itu, maka nanti kita akan useless begitu. Jadi ketika sudah melakukan best practice sudah aja, udah ini udah juara, udah bagus, udah lolos dan sebagainya, tidak dilaksanakan. Ya tidak berkelanjutan seperti itu. Jadi mungkin aja ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dipakai lagi obat itu. Maka dari itu saya sampai sekarang ketika beberapa modifikasi pembelajaran itu suka pakai, walaupun dipakainya itu tidak akan semuanya terpakai dan terpakai dalam satu kelas. Pasti dengan waktu yang berbeda, kelas-kelas yang berbeda, pasti menggunakan metode atau model pembelajaran yang berbeda. Yang jelas itu adalah karena kalau tidak seperti itu nanti bosen belajarnya, itu mungkin akan bosan anak-anak itu, gitu ya. Yang keempat, mampu menjadi model baru yang menginspirasi guru dan pembuat kebijakan. Gitu ya. Mungkin nanti model baru itu adalah relatif ya Bapak dan Ibu. Kalau model dengan ahli-ahli tertentu itu udah jelas. Kalau model-model baru itu yang tadi seperti saya bilang, di mana model-model baru itu adalah model-model yang mungkin bisa diciptakan oleh Bapak dan Ibu di kelas masing-masing, di sekolah untuk kebutuhan masing-masing. Yang penting kita tidak keluar dari track pembelajaran, tapi kita memiliki nilai plus dalam pembelajaran, mereka bisa enjoy dalam belajar, kita juga bisa menyampaikan materi dengan tuntas, ya, terus pengelolaan kelasnya juga lebih mudah dan lain sebagainya. Itu kan memerlukan teknik-teknik yang berbeda antara satu kelompok siswa dengan kelompok siswa yang lain. Atau satu angkatan sekarang dengan angkatan yang berikutnya belum tentu akan sama. Atau dengan yang sebelumnya, model itu digunakan belum tentu akan berhasil pada sekarang. Makanya perlu terus kita uji cobakan, kita pakai. Kalau saya ketika mampu menjadi model baru ini yang menginspirasi guru, saya berpikir modifikasi sedikit apapun saya akan tuliskan itu berbeda begitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru itu, berarti saya juga bisa. Betul, semua guru itu bisa. Hanya mungkin tadi kita harus memiliki niat yang kuat, kemauan yang kuat, dan konsistensi di dalam pembelajaran begitu. Ya, jadi saya yakin Bapak dan Ibu itu bukan guru-guru yang biasa, pasti yang luar biasa begitu. Nanti juga pasti ada yang bisa lebih dari saya yakin, dan itu adalah suatu proses yang sifatnya progresnya positif begitu. Nah, saya akan sedikit mengenalkan, mungkin akan sedikit memperlihatkan kepada Bapak Ibu guru modifikasi-modifikasi sederhana yang berhubungan dengan praktik baik atau hal-hal yang pernah saya lakukan
yang cukup berhasil di siswa-siswa saya begitu. Nah, ini ada modifikasi pembelajaran ala Eris, makanya saya bilang ala Eris. Eris itu bukan siapa-siapa, Eris itu hanya guru biasa gitu ya. Jadi bukan seorang ahli pembelajaran, bukan apa-apa, tapi saya senang membelajarkan siswa dan saya senang belajar begitu ya. Contoh yang pertama, misalnya di sini. Ini ada yang disebut dengan melaksanakan sistem penilaian question market. Nah, question market itu ini adalah pasar pertanyaan. Nanti saya akan putarkan videonya sedikit, durasinya juga 1 menitan. Itu adalah untuk memperlihatkan bagaimana question market itu adalah dibuat. Bapak dan Ibu contoh ya, ketika melaksanakan sistem penilaian question market, saya itu mendapatkan ide ketika saya itu membimbing siswa Olimpiade Kedokteran UI. Jadi saya bawa mereka, terus melihat sistem perlombaannya, oh seperti itu. Kayaknya akan seru nih, kalau saya akan modifikasi, saya akan pakai untuk siswa-siswa saya di kelas begitu. Nah itulah proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan untuk siswa, tetapi di sini adalah pembelajaran untuk semuanya. Saya juga belajar. Nah, terus saya ngobrol dengan siswa-siswa Olimpiade itu. Tadi gimana tesnya? Begini Pak, begini Pak, begini Pak. Nah, kan diskusi sharing. Inspirasilah saya, oh kalau begitu saya akan bikin seperti ini. Oh iya Pak, kita coba di kelas. Bikinlah seperti ini. Mungkin ada yang sama dengan yang lain, mangga. Tapi ini adalah ala Erisnya, begitu ya, ala Erisnya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan carousel atau korsel. Ya, kalau Korsel itu kan puter ya, seperti itu. Ini juga sama, saya ini kebetulan dulu mendapatkan kesempatan untuk training di Adelaide, di Australia, dan ini menggunakan Korsel gitu ya, carousel ini. Nah, saya pikir kalau gitu saya akan sederhanakan, saya akan pakai bagi siswa-siswa saya begitu. Nah, itu adalah diadopsi dan diadaptasi gitu. Nah, karena kalau tidak seperti itu nanti saya tidak akan banyak inspirasi dari mana gitu. Setiap saya itu harus ada oleh-olehnya yang saya ambil gitu. Nah, selanjutnya melaksanakan mencari jejak nilai dalam ulangan harian. Mencari jejak nilai dalam ulangan harian itu ini adalah contohnya seperti mencari jejak di pramuka, karena banyak anak pramuka sekarang pramuka wajib bisa mencari jejak. Ini juga sama, ini kita laksanakan. Jadi ketika sekarang mencari jejak nilai ini dalam ulangan harian, misal saya nomor 1, saya simpan soalnya nilai biologi. Nah, nomor 2, saya simpan di ruangan UKS. Tapi setiap tempat itu ada petunjuknya. Misalnya, soal nomor 2, kalian akan dapatkan di tempat apabila ada teman kalian yang sakit, dibawa ke tempat mana di sekolah? Kan ke UKS, pergi ke UKS. Terus soal nomor 2 nanti didapatkan, nah di UKS itu nanti akan ada petunjuk lagi untuk petunjuk ke soal nomor 3. Begitupun gurunya di mana? Ikut. Jadi jangan dilepas, gurunya ikut. Ini adalah pada saat ulangan harian. Ini seru Bapak dan Ibu, jadi berjalan begitu ya dengan mereka. Dan mereka tidak ada kesempatan untuk ngobrol, bertanya, dan lain sebagainya. Ya, melaksanakan pembelajaran tembak teman. Pembelajaran tembak teman itu saya berpikir awalnya dari ceramah itu ceramah biasa, tapi ketika saya bertanya kepada siswa, gimana kalau pembelajaran kita harus di kelas, saya mungkin menerangkan, saya akan menunjuk beberapa siswa untuk menjelaskan. Pak, jangan hanya ke satu siswa, jangan hanya Bapak, tapi di antara kita, itu dari mereka, begitu. Oh iya, boleh. Berarti kalau begitu, di sini adalah pembelajaran tembak teman itu, misal ketika saya menerangkan tentang ciri atau karakteristik enzim dalam proses metabolisme. Ciri yang pertama, silahkan absen nomor berapa. Nanti temannya itu akan menembak teman yang lain.
Jadi misalnya saya sebutkan absen nomor 5, nah nomor 5 ngejawab, ciri enzim adalah bekerja secara spesifik dan lain sebagainya. Nanti yang nomor 5 selesai, silahkan ciri yang selanjutnya, ya absen nomor 7. Nah, terus kita modifikasi, Pak jangan dibilang begitu, mending kita absennya itu jangan langsung seperti itu. Pak, teman itu jumlahan atau pengurangan. Ya silakan absen nomor 5 ditambah 6 dikurangi 2 misalnya. Berarti kan 5 tambah 6, 11, dikurangi 2, 9. Sederhana, tapi itu bikin seru anak-anak itu. Ya, oke, ya saya nomor 9. Ya, ciri yang kedua adalah enzim dipengaruhi oleh suhu dan lain sebagainya. Terus menerus. Nah, kita fasilitasi semuanya. Gitu. Nah, itu adalah modifikasinya. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran penilaian menjadi seles biologi. Ini saya dulu terinspirasi oleh siswa saya, oleh siswa saya dulu itu ada siswa yang memang bagus dia dalam berkomunikasi begitu. Istilahnya mah cerewet gitu ya, atau yang suka banyak ngomong gitu ya. Tapi kebetulan pada saat ulangan dia itu adalah mendapatkan nilai yang pas-pasan atau kurang dari KKM begitu. Nah, terus saya bilang, kenapa kamu teh kalau itu ditanya bisa menerangkan, bisa langsung, Pak saya grup dan sebagainya. Oh, saya langsung berpikir, kamu tahu sales? Iya Pak, gimana fungsi atau tugas sales itu? Ya, kan menawarkan produk dan lain sebagainya. Akhirnya kepikir, kita kan memang kalau kurang KKM itu ada remedial. Nah, remedialnya itu adalah dengan lisan menjadi sales biologi. Ketika menjadi sales biologi, maka akan memaparkan soal-soal yang salah yang diberikan oleh saya. Jadi kalau dalam soal itu yang salah kan yang diremedialkan, kalau yang benar nggak usah diremedialkan. Yang salah misalnya tentang jaringan tumbuh. Jaringan permanen dia dalam soalnya itu adalah pada silem dia salah. Misalnya, jadi tugas dia adalah menerangkan silem itu kepada temannya yang berada di luar. Bagaimana supaya teman yang diajak ngobrol itu paham. Mirip kan dengan sales, bagaimana caranya supaya produk yang dia bawa itu orang lain itu tertarik untuk membelinya. Nah, terus diundi sama saya. Pembelajarannya jadi diundi ketika remedial itu kita jalan-jalan ngabring gitu ya, atau jalan-jalan keluar bareng yang remedial. Nah, yang lain melakukan pengayaan yang sudah lolos. Nah, jalan-jalan keluar, diundi, seret, siapa yang mau pertama kali? Saya Pak, keluar. Keluar dituliskan tempat parkir. Nah, nanti di tempat parkir ya nanti menerangkan, pergilah kita ke tempat parkir, kita cari siswa yang lain, dan yang di remedial itu menerangkan ke siswa yang ada di sana. Misalnya di perpustakaan, berarti kita pergi ke perpustakaan, cari orangnya, miriplah seperti sales, lalu kita menerangkan tentang itu, minimal yang diajak ngobrol itu bertanya dan mengerti apa yang dijelaskan oleh siswa yang remedial. Sederhana ya, Bapak dan Ibu. Nah, melaksanakan tender proyek, ini adalah biasanya tugas akhir, sifatnya itu adalah tender. Tender mana yang jadi nanti ada beberapa yang sama, gitu ya, proyek-proyek yang sama, nanti dia akan presentasi sebelum melaksanakan, dia sifatnya tender antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah bukan saya adik dalam pembinaan OSN biologi di sekolah. Gitu. Nah, ini gambar yang ini ya, sebentar, saya tunjukkan dulu. Yang ini, gambar yang ini adalah yang sayang adik juga. Jadi ini adalah seniornya, ini senior, ini adalah juniornya. Gitu. Dia menerangkan. Nah, yang ini adalah siap-siap untuk melaksanakan jejak nilai. Jadi melaksanakan mencari jejak nilai, sudah bawa kertas untuk siap-siap mengisi. Dia nanti untuk kelompok 1, seret gitu bareng dan sebagainya, nanti langsung mencari petunjuk dan lain sebagainya. Kalau yang ini adalah sales biologi. Jadi ketika ini dia menerangkan ke teman-temannya, gitu ya, nanti teman-temannya itu bagaimana, ini dia bertanya dengan yang si sales ini, ada yang dipahami, bagus, ada yang tidak dipahami, ditanyakan ulang. Gitu. Ya, jadi nanti saya itu ada di lingkungan. Jadi semuanya itu adalah pasti saya ada di sana, begitu. Jadi tidak melepaskan mereka dengan sendirinya. Ini juga memberlakukan sayang adik dalam pembinaan OSN biologi di sekolah.
Dan yang ini melaksanakan pembinaan OSN biologis dengan sistem expert. Jadi kalau ini saya yang adik, biasanya yang senior itu suka memberikan materi, transfer ilmunya, dan ini nanti lanjut ke yang sistem expert. Jadi alhamdulillah siswa-siswa kami yang alumni Olimpiade Biologi itu ada yang di kedokteran Unpad, ada yang di IPB, ada yang di UGM. Mereka datang ke sini, ke sekolah, dan pasti mereka membawa oleh-oleh untuk memberikan materi-materi biologi yang berhubungan dengan Olimpiade dan untuk persiapan lomba. Jadi memang kita sudah terbiasa, dan kita tanamkan ke mereka yang sekarang mau keluar saja, dia sudah berprinsip, nanti ketika saya kuliah di ITB, Bapak saya nanti materinya akan saya kemas, saya akan kasih ke adik-adik saya. Itu dari mereka, karena mereka merasakan hal yang sama ketika dia kelas 10, 11, dan kelas 12, seniornya yang sudah ada di biologi kedokteran, materi biologi tentang anatomi, fisiologi, dan yang ada di ITB, ada yang di IPB, ada yang di UGM, ada yang mereka sudah terbiasa untuk seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan model pembelajaran rolling Pak Mamat. Rolling Pak Mamat itu adalah role playing pakai match, begitu, ya. Nah, ini adalah gabungan. Kalau role playing kan sudah biasa ya Bapak dan Ibu, pakai mix and match, mencari pasangan, soal dan jawaban. Ini digabung. Ini juga sama, mengembangkan pembelajaran karoket. Karoket itu adalah yang tadi. Nah ini, karoket itu carousel dan question market. Itu adalah karoket. Ya. Nah ini yang Pak Mamat ini yang mengantarkan saya menjadi juara waktu LKG kelas dulu waktu masih ada CIBI. Kalau yang ini, yang mengembangkan pembelajaran karoket, ini yang mengantarkan saya alhamdulillah menjadi juara nasional waktu Guru Berprestasi 2017, begitu ya. Ini adalah karoket, jadi carousel dan question market. Nah, yang ini, yang memberlakukan sistem penilaian si Mamat kabur, maksudnya adalah awalnya kan pakai mix and match saja. Tapi mungkin bosan ya mereka tidak ada gregetnya gitu kata anak. Pak, gimana kalau begini? Ketika dikasih kartu pasangan kan biasa itu mix and match itu ya, mencari pasangan. Soal jawaban nanti mencari pasti riweuh di kelas dan lain sebagainya. Nah, terus kita itu adalah dimodifikasi nanti Bapak kalau sudah ngasih kartunya ke kita masing-masing, terus Bapak pergi alias kabur, nanti kita mencari Bapak. Siapa yang mendapatkan pasangan pertama dan benar, langsung mencari Bapak. Jadi kan seru, kayak petak umpet jadinya. Nah, itulah disebut dengan si Mamat kabur. Saya masih ingat kelas 12 yang memang kalau berlari seperti ini, saya adu cepat dengan mereka kaburnya itu. Nanti yang memang ini yang biasa menghebohkan di sekolah juga begitu. Ya. Selanjutnya memberlakukan ujian ketok magic ya dan jembatan keledai muat. Ini adalah biasa di biologi, tetapi memang ada sedikit modifikasi. Dan di ketok magic kadang menggunakan musik, kadang menggunakan jeda, ice breaking gitu ya. Di jembatan keledai juga. Nah ini bermain sama di TKB. TKB itu adalah tebak kata biologi. Gitu. Ya ini dulu waktu ada di stasiun televisi yang ada tebak kata yang memang sifatnya itu adalah game gitu ya, game yang ada di televisi. Biasanya kamu pernah nggak lihat game itu tebak kata? Oh iya pernah. Yuk kita pakai yuk di biologi. Yuk Pak, kita coba di biologi pakai. Walaupun sedikit modifikasi, sedikit soal-soal yang memang agak berbeda itu di sini. Ini juga pembelajaran dengan siswa ber-KB. Ini adalah kata bersambut. Nah, kata bersambut, kalimat bersambut ini biasanya adalah contoh pada saat misalnya berbicara tentang metabolisme. Ya, metabolisme. Jadi saya bercerita awalnya, jadi dipanggil beberapa siswa ke depan, kita acak, ya silakan, absen nomor berapa? Absen nomor berapa? 30. Absen nomor 20 dikurangi 10 tambah 2. Terus kita sesuai kebutuhan. Misalnya sudah dapat, kita di depan itu ada 5-6 orang misalnya. Ketika sudah dapat 5-6 orang, nah saya cerita. Ya, saya cerita.
Jadi ketika saya cerita, saya mengkonsumsi nasi pagi-pagi tadi saya itu adalah nasi, ada telur, ada ayam gitu. Terus saya minum susu, buah dan sebagainya. Nah, lalu apa yang terjadi di mulut, enzimnya, bagaimana kerjanya? Saya tunjuk satu orang. Bercerita lagi dia tentang enzim itu. Nanti dari orang tersebut nyambung ceritanya ke orang yang lain, nyambung ke yang lain, sehingga seluruh ciri karakteristik enzim itu tercover oleh semua siswa yang ke depan. Itulah pembelajaran dengan siswa berkata atau kalimat bersambut. Nanti akhir dibikin resume oleh saya dari jawaban-jawaban mereka yang berada di depan. Kadang kalau tidak oleh saya, itu adalah nanti yang buat resume adalah siswa yang berada di kursi yang tidak ke depan. Makanya mereka pasti memperhatikan semuanya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bermain roller coaster biologi. Roller coaster itu kan apa namanya? Detak jantungnya itu terus-menerus seperti itu. Jadi kalau misalnya bermain roller coaster itu takut, tapi pada antri kan ke sana begitu. Jadi saya analogikan ketika pembelajaran biologi, kadang mungkin menurut saya kan suka di awal dan di akhir itu refleksi, suka bikin refleksi dan testimoni, menegangkan. Bapak itu tegang dan seru. Dulu zamannya lain-lain gitu ya. Mereka kalau sudah pembelajaran Pak Eris itu gini dan sebagainya. Saya tidak pernah tersinggung dan itu menjadi patokan bahwa ya berarti perbaikan ke depan seperti apa. Nah, ada yang bilang kalau pelajaran Pak Eris itu ketika menerangkan seperti naik roller coaster begitu. Dan akhirnya kenapa roller coaster? Roller coaster itu menegangkan tapi seru. Nah, gitu. Adalah terucap dari mereka. Walaupun mungkin tidak semuanya menegangkan, tidak semuanya seru. Tapi dari mereka, Pak, berarti kita seperti naik roller coaster ya, Pak ya, kalau pelajaran biologi. Wah, ketawa dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu kita bermain roller coaster sekarang. Minggu depan kita roller coaster lagi. Iya, Pak, siap. Langsung mereka apa namanya? Keringat dingin, tapi mereka seru setelah itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya itu saja dengan siswa itu seperti itu gitu. Jadi mereka kadang menjadi inspirasi dan mereka kadang idenya lebih hebat dan lebih wow daripada mungkin kita yang belum kepikiran. Gitu. Nah, ini adalah anak-anak olimpiade atau anak-anak yang mau lomba. Biasanya saya berikan memantapkan materi buat lomba biologi dengan arisan soal. Arisan soal itu soal-soal yang pendek, biasanya dalam LCT itu kan soal-soal pendek ya, kecuali kalau ada soal-soal analisis itu tidak diberikan dalam arisan soal. Soal dibungkus seperti arisan, ya soal dibungkus, dimasukkan ke dalam kaleng atau ke dalam gelas seperti arisan, nanti ada tiga orang, jadi satu orang mengeluarkan, satu orang ngambil, membuka, memberikan pertanyaan, satu orang lagi nanti jawab. Gantian. Itu ya, beberapa soal pindah dan lain sebagainya. Jadi semuanya misalnya jaringan ikatan pembuluh yang membawa hasil fotosintesis adalah proyek harus cepat. Kan butuh kecepatan di dalam biologi di antaranya seperti itu. Selanjutnya adalah pembelajaran OB dengan TL. OB biologi dengan tour leader. Dulu saya ini mengajarkan waktu kelas 10 di dalam ekosistem. Ya, pembelajaran objek biologi. Di sekolah itu sekolah kami lumayan luas dan memang banyak ruang terbuka hijaunya. Jadi kita jalan-jalan ke objek-objek biologi dengan tour leader. Siapa yang menjadi tour leadernya? Tour leadernya itu adalah perwakilan kelompok. Setiap tempat tour leader itu adalah menerangkan. Misal, kita berjalan mulai dari lab biologi. Ketika lab biologi jalan ke belakang, dekat gazebo, itu ada taman. Silakan kelompok 1, langsung yang kebagian jadi tour leader ngomong. Di dekat taman ini, ekosistem ini terdapat tumbuhan ini. Tumbuhan ini itu akan berinteraksi dengan ini dan lain sebagainya. Dan nanti kalau seperti itu, maka dalam taman ini terdapat ada rantai atau jaring-jaring makanan antara hewan ini dan lain sebagainya. Selesai di sana, pindah lagi. Lanjut kelompok 2. Kan namanya tour leader itu dia yang ngomong. Gitu ya. Yang ngomong, oh ini adalah objek ini, oh ini tempat ini. Ya lanjut kedua, siapa TL-nya? Langsung ngomong. Di sini ada tumbuhan pinus. Tumbuhan pinus ini di bawahnya itu ada tumbuhan-tumbuhan ini.
dan ini akan berpengaruh dan lain sebagainya. Lanjut ke kelompok 3T sampai kita berkeliling di sekolah dengan kelompok yang berada di kelas yang bersangkutan. Misalnya satu kelas itu ada 5 kelompok misalnya. Nah, gitu ya. Saya mendampingi seperti itu. Kalau ada yang konsep yang kurang dipahami, saya luruskan dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bermain kartu remi biologi. Bermain kartu remi biologi ini adalah awalnya ada beberapa siswa yang di kelas itu entah siapa yang bermain remi dan lain sebagainya, ditemukan beberapa kelas. Oh, saya berpikir kalau begitu anak-anak itu main reminya jago ya. Ini ada di sini, kartu di sini. Nah, kan diambil, diamankan, tapi saya mengambil hal positif dari sana. Ketika sekarang kartu remi itu mereka sudah bisa main remi, kalau begitu saya bikin remi biologi. Remi biologi, kan kalau remi itu mengumpulkan misalnya kalau tempe-tempe semua, keriting-keriting semua dan lain sebagainya. Maka dari itu saya bikin, misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain kan kita gabungin, dan itu adalah menjadi satu trik untuk bermain. Maka dari itu, misalnya dalam remi biologi saya dalam kartu ini ada jagung, ini ada padi, ya, terus ini ada bagian-bagian yang lain. Jagung, padi masih dalam satu famili, oh berarti gabung. Nanti di dalam kartu itu ada gambar tumbuhannya, ada klasifikasinya. Jadi sambil pegang kartu, dia itu sambil melihat gambar dan sambil melihat klasifikasi membandingkan. Itu kan proses pembelajarannya pasti akan ada oleh bagaimanapun. Ketika ini nanti keluar lumut, oh dapatnya lumut. Tidak ada, ini adalah puase maksudnya. Tidak ada masuk ke sini. Berarti dia harus berstrategi. Tidak jauhlah seperti mereka gitu ya. Nah, sistem wali. Nah, yang sistem wali juga sama, ini adalah wawancara ahli. Wawancara ahli, jadi kalau dulu di sistem pencernaan makanan, ya di JAT makanan, dulu waktu sebelum pandemi itu kan di kantin suka bervariasi itu ya, makanan itu. Jadi saya ajak, kelompok ini mau apa yang di-publish. Oh, saya mau ini, mau omelet, saya mau mie ayam, saya mau bakso, saya mau ayam goreng, dan sebagainya. Nah, itu adalah di sistem wali. Jadi diwawancara, ahli membuat omelet itu diwawancara, ditanya bahannya apa, cara membuatnya apa, ditanya di video, dan itu adalah menjadi komposisi zat makanan. Gitu. Sederhananya seperti itu. Dan nanti kita akan bahas zat makanan apa yang kira-kira ada, mereka bisa browsing dan lain sebagainya. Yang jelas, mereka tidak jenuh di kelas, dan itu adalah salah satu variasi dalam proses pembelajaran. Ya. Proyek artis biologi. Dulu saya ini mendapatkan ide, ada siswa yang memang dulu ikut ekskul. Kalau di Sukabumi itu di sekolah saya itu ada lampion. Dia memang orang-orang yang bagus, teaternya itu bagus dan lain sebagainya, dan dia menjadi inisiator. Ini adalah aplikasi sebetulnya dari role playing, bermain gitu ya. Tapi dia, Pak, kalau boleh. Pak, kalau saya ininya mungkin nanti ganti baju, terus rambut saya begini, mirip ini, boleh? Boleh. Nah, itu adalah disebutkan artis biologi. Nah, kelas kan diperagakan. Nah, ketika tahun berikutnya, Pak hanya di kelas aja, kita kasih challenge, Pak, tantangannya bagaimana kalau kita, kita undi, masuk kelas mana, dan di sana kita bermain perannya dengan menggunakan aksesoris yang itu. Boleh. Tapi esensinya dulu yang pernah saya lakukan adalah pada materi metabolisme, respirasi, fotosintesis, terus pada sintesa protein, itu adalah pentas sandiwara biologi. Jadi kelas yang lain, jadi tahun sebelumnya itu hanya di kelas proyek artis biologi, tahun depannya itu, dan saya pun melihat ada guru seni budaya yang memang suka tampil di kelas-kelas yang lain. Kenapa tidak ya, biologi juga seperti itu, tapi tidak mengurangi esensi dari materi tentang sintesa protein. Dan masuk di kelas IPA, dan nanti anaknya ada yang suruh menilai, mengerti nggak bagaimana penampilannya, bagaimana dan lain sebagainya. Itu adalah sandiwara biologi. Terus selanjutnya adalah M3-4C. M3 itu adalah mind map modifikasi. Porsi itu yang 4C. Yang critical thinking, ya, kolaboratif, dan sebagainya. Ini adalah gabungan. Jadi ketika
membuat mind map modifikasi itu, kita bikin mind map di kelas, dan di kelas itu adalah dibikin oleh seluruhnya. Ketika dibikin oleh seluruhnya, maka nanti tiap orang itu harus berpikiran menyatu ke sana semuanya. Misal, saya kasih kata kuncinya, misalnya mind map pertumbuhan dan perkembangan. Ketika mind map pertumbuhan dan perkembangan, nah proses pertumbuhan atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, terus perkecambahan, dibikin seperti itu. Nah, nanti langsung silahkan. Lanjut, absen 20, mau pilih yang mana? Oh, saya perkecambahan. Lanjut. Absen berikutnya, saya pilih. Nanti kalau sudah utuh semua, beberapa siswa ke depan, itu adalah satu utuh modifikasi tentang pertumbuhan perkembangan. Nah, di sana akan dilihat nanti dianalisa. Ya, dianalisa oleh temannya yang tidak ke depan dan menjelaskan begitu. Itu kan ada kerjasama kolaboratif, ada kreativitasnya, ada yang buatnya itu adalah garisnya ke sana, ada yang warna-warni, dia bikin gambar daun, dia bikin gambar-gambar yang memang kartun, boleh. Itu kreatif, dan critical thinking-nya nanti dikritisi oleh semuanya dan yang membuat, dan akhirnya itu adalah M3-4C, begitu kita menyebutnya. Nah, selanjutnya adalah ada biologi nongkrong malam. Biologi nongkrong malam itu bukan berarti kita sama-sama nongkrong bareng malam di luar gitu, hangout atau di mana gitu ya. Tapi biologi nongkrong malam itu kita terbiasa untuk belajar malam. Dulu sebelum pandemi itu saya sudah membiasakan kepada siswa belajar malam melalui WA. Melalui WA. Jadi saya biasanya memberikan soal-soal untuk persiapan ulangan, soal-soal untuk persiapan ujian sekolah. Dulu itu ada soal-soal SBMPTN, dipoto, dikerjakan. Siapa yang mengerjakan? Saya. Nanti ditunjuk absen berapa dan lain sebagainya. Kadang menjelaskannya bisa PC ke saya, bisa ada di grup, atau bisa saya video call biasanya. Saya sebelumnya minta izin dulu, nanti Bapak akan video call, tolong menggunakan baju yang rapi dan sopan. Nanti dijelaskan, grup dibahas kembali semuanya. Itu sebelum, jadi kalau ada pelajaran biologi hari Selasa, berarti malam Selasa kita sepakati bada maghrib atau bada isya. Kurang lebih hanya 1 jam. Gitu ya. Nah, itu adalah biologi nongkrong malam. Nah, andai aku jadi mahasiswa dan guest star di Semanti ini adalah salah satu alternatif untuk proses pengembangan siswa dalam pembuatan karya tulis sebetulnya. Jadi saya membekali mereka dalam pembuatan karya tulis, jadi mirip seperti mahasiswa yang lagi bimbingan untuk menuntaskan skripsi gitu. Jadi di awalnya kita akan ada proses andai aku jadi mahasiswa. Percobaannya sederhana, percobaan pertumbuhan perkembangan seperti biasa, Bapak dan Ibu juga pasti pernah guru biologi seperti itu. Tapi saya kepada mereka, saya membimbing all out dalam arti, satu, untuk mengasah kemampuan saya sebagai guru biologi, yang kedua adalah untuk memberikan adaptasi kepada mereka pentingnya melakukan penelitian riset yang objektif dan membuat laporan penelitian yang benar dengan bimbingan-bimbingan yang memang harus ditepati dan harus sesuai dengan bimbingan-bimbingan yang memang seperti skripsi. Mereka harus terbiasa menggunakan e-book, mereka harus terbiasa menggunakan artikel jurnal, dia harus membuka artikel jurnal, dia terbiasa membuat karya ilmiah dengan patokan-patokan dan bimbingan. Itu dilalui 1 semester gitu. Dan itu menjadi tugas akhir di semester ke-1 dengan cara mirip seperti sidang, hanya per kelompok, jadi seperti sidang skripsi. Mereka berada di depan, kita penguji. Pengujinya itu adalah penguji yang memang bukan saya sebagai pembimbing. Tetapi pengujinya adalah guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru biologi, dan saya selalu mendatangkan 2 penguji tamu. 2 penguji tamu itu adalah penguji yang dari luar SMA 3, atau satu lagi adalah dari dosen. Kita sudah bekerja sama. Kerjasama dengan dosen-dosen tertentu di PTN yang kemarin sudah berjalan untuk Anda yang jadi mahasiswa itu adalah pengujinya itu ada 3 orang, guru fisika, guru kimia, guru biologi yang dari luar tanpa saya. Nah, yang dari luarnya bisa ada yang juara, ada duta sains, ada juara olimpiade guru dan sebagainya. Kita undang dan ada dosennya. Yang sudah ada kerjasama itu dari
biologi Universitas Indonesia, biologi UI, biologi dari UPI, terus ada lagi dari ITB, ya, Rekayasa Hayati ITB, dan ada dari biologi Untirta. Mereka itu adalah dosen, dan dosen itu sama mirip seperti penguji-penguji pada saat skripsi. Mereka mengomentari makalah yang dibuat dan menanyakan presentasi yang telah dipaparkan pada saat istilahnya sidangnya. Siswa bagaimana? Siswa sama pakai jas, pakai blazer. Mereka senang pakai jas, pakai blazer, seperti mau sidang akhir dan lain sebagainya. Dan mereka ditanya tidak datang, ada dosen yang datang, ya dengan UMI juga ya, dengan UMI karena memang kita dengan UMI selalu bekerja sama di biologi UMI. Ada yang dari UMI datang dekat, ada yang dari Untirta datang, ada yang dari Bandung datang. Selebihnya yang dari UI, dari UPI, dari ITB mereka melakukan video call dan virtual begitu. Dan itu merupakan kebanggaan bagi mereka begitu ya. Kebanggaan bagi mereka, mereka ditanya oleh dosen dan saya juga sudah ngobrol ke dosen, ini pada levelnya SMA ya, kata saya, jadi jangan sampai pertanyaannya seperti mahasiswa. Siap katanya gitu. Karena mereka juga senang mendapatkan seperti itu dan senang melihat progres-progres yang mungkin kalau untuk level SMA tidak terlalu memalukan. Itu adalah andai aku jadi mahasiswa. Kita sama ya seperti musidang, bikin bannernya, terus ada pengujinya, siapin, ada audiensnya, dan lain sebagainya. Kita bikin settingannya, ruangan itu adalah seperti ruangan sidang. Dan kita adaptasikan supaya mereka nanti di dalam perkuliahan tidak merasa ini adalah tidak tahu bagaimana cara membuat karya tulis yang benar, bagaimana menghadapi ketika bimbingan. Sebelumnya apakah ada bimbingan? Bimbingan. Jadi dengan saya itu continue tiap 1 minggu untuk beberapa kelompok, itu adalah dibimbing oleh saya, terus perbaikan, kembali lagi. Jadi kalau yang sudah selesai di ACC itu adalah yang pertama kali bisa sidang. Kalau yang belum di ACC belum bisa untuk sidang atau sidang yang terakhir. Dimiripkan kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, yang Gestar Semanti ini juga sama, alumni-alumni Semanti pada saat masa pandemi kemarin dia ikut dalam pembelajaran saya sebagai ahlinya. Contohnya adalah dokter-dokter yang memang sudah bekerja dan mereka bisa memberikan ilmunya atau berbagi ilmu dengan ada di kelasnya. Mereka juga senang, siswa juga senang dihadirkan alumni-alumni yang sudah berhasil atau alumni-alumni yang memberikan share ilmunya kepada siswa-siswanya yang ada di kelas begitu. Sekali lagi, ini adalah modifikasi pembelajaran ala Eris begitu. Mungkin jauh dari sempurna. Mungkin saya juga sekarang lagi melihat dari masing-masing modifikasi itu adalah teori-teori pembelajaran atau model atau metode pembelajaran mana yang mendekati, dan itu adalah insya Allah nanti akan menuju ke sana untuk berdasar ke teori-teori pembelajaran begitu. Yang jelas ini adalah hanya untuk memodifikasi, memotivasi supaya siswa juga ikut tidak bosan, tidak jenuh gitu ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan salah satu best practice yang telah dibuat oleh saya, gitu ya, yang telah dibuat oleh saya. Ini yang memang ini menurut versi juri pada tahun 2017 ini adalah the best practice begitu ya. The best practice pada saat itu di nasional itu makanya pembelajaran bermutu dengan strategi Karoket. Karoket itu adalah carousel dan question market begitu ya. Jadi 2, carousel dan question market. Saya akan itu dulu saya akan tampilkan dulu aja ya. Tampilkan untuk videonya. Terlihat videonya? Terlihat nggak? Terlihat, Mbak. Oke, sih. Ini adalah yang question market. Ya. Ini dikasih modal.
Ya, ini adalah untuk question market. Jadi dia beli soal yang susah, soal yang mudah, soal yang sedang. Soal yang susah itu murah, tapi nanti soalnya susah, gitu ya. Kalau yang soal mudah mahal, tapi memang soalnya mudah. Nanti akan dikumpulkan. Kalau benar semuanya dikasih 50.000 misalnya. Nanti akan dikumpulkan. Dia akan berstrategi dan itu bikin keseruan. Ini yang saya ambil dulu waktu saya membimbing siswa saya di UI dan saya adaptasi ke siswa saya. Ini sudah best practice yang pernah saya lakukan. Itu yang pertama, yang carousel ya. Sekarang yang carousel. Nah, ini yang carousel, korsel. Korsel itu diawali nanti dengan pembuatan poster, ya. Nah, ini pembuatan poster masing-masing. Ini saya dulu waktu saya ngajar lintas minat di IPS ini. Tapi sampai sekarang saya terlalu menggunakan itu, karena memang ini adalah praktik baik saya. Jadi tahapan 1, ini siswa dibagi, ini adalah membuat posternya. Nah, gitu. Jadi ketika membuat poster ini 20 menit, mereka biasanya ada yang kreatif. Nah, anak-anak yang kreatif itu bisa dibikin seperti ini. Terus dia berkeliling ke kelompok yang lain melihat seperti ini. Ya, selama 2 menit. Gitu. Masing-masing, jadi ada yang bertindak sebagai visitor, ada yang bertindak sebagai presenter. Presenter merangkan di kelompok masing-masing, kalau visitor itu akan melihat di kelompok yang berbeda. Nanti diakhiri dengan laporan dan diskusi. Ya, gitu. Ya, nah itu adalah yang carousel dan question market. Maka dari itu, saya ingin memperlihatkan ini, karena biar nanti terbaca step-stepnya yang berhubungan dengan tahapan-tahapan. Saya di sini pada saat itu menambahkan item-item yang berhubungan dengan langkah-langkah ini, misalnya tentang pendidikan karakter dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Oke, tahapan carousel 1. Misalnya seluruh siswa ini dibagi kelompok masing-masing 5-6 orang. Disediakan alat atau bahan untuk membuat poster atau mind map. Saya dulu kepikiran ketika saya mengajar di IPS atau di kelas reguler, itu adalah ada siswa yang memang menggambarnya bagus, tapi ketika pembelajaran dia kurang konsen. Gitu, awalnya begitu. Nah, saya kasih pengakuan ketika ada pembuatan poster, dia sangat bersemangat dan dia sangat diandalkan begitu. Nah, berarti dia ada proses pembelajaran yang memang berbeda dengan yang lainnya. Berarti dia memang kecenderungannya ke sana. Nah, buat poster. Nah, ketika membuat poster atau mind map atau peta konsep, ya kurang lebih 20 menit, ini ada PPK-nya kreatif, peduli sosial, rasa ingin tahu. Nah, ini kan Bapak dan Ibu bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi dan langkah-langkah yang nanti akan dimodifikasi begitu. Ya, lalu setelah membuat poster, memilih anggota kelompok yang menjadi presenter dan visitor. Jadi kalau di sini, yang menjadi presenter itu dia yang menerangkan, begitu ya. Kalau visitor, dia yang berkunjung ke yang lain. Jadi misal begini, ketika 5-6 orang itu, yang 3 orang, kalau 5 orang ya, yang 3 orang itu adalah untuk visitor, yang 2 orang itu adalah presenter. Jadi presenter itu diam di tempat poster yang telah dibuat oleh dia, nanti dia akan menjelaskan begitu. Harus clear. Dia akan menjawab pertanyaan teman yang kelompok lain yang berkunjung ke kelompok dia. Nah, kalau visitor dia yang akan berkunjung ke yang lain, dan itu adalah dia akan bertanya ke kelompok yang lain dan membuat resume dari kunjungan masing-masing kelompok yang berbeda. Begitu. Itu ya, itu adalah di visitor. Selanjutnya, diberi waktu 2 menit untuk berkunjung ke kelompok lain untuk mengobservasi jadi visitor. Nah, ini ya, ini kemudian dilihat posternya apakah mereka bawa ini loh, bawa penilaian. Saya suka membuat format penilaian sederhana, nanti akan diumumkan mana kelompok terbaik begitu. Kelompok terbaik dari itu. Nah, diberi waktu 2 menit untuk berkunjung ke kelompok yang lain untuk mengobservasi menjadi visitor. PPK yang teliti. Nah, ini memperhatikan dan mencatat penjelasan presenter dari masing-masing kelompok. Mungkin dia bertanya,
Ya, jadi 4C itu bisa muncul di sini dan PPK juga bisa muncul di sini. Nah, setelah itu kelompok visitor boleh menambahkan materi yang sesuai. Misalnya ketika dia menjadi visitor, oh itu untuk ciri dari hirudinea itu adalah kurang ditambahkan ya. Nah, itu adalah bisa seperti itu. Dan presenter tidak usah menolak. Dia harus sportif. Oh iya, kami lupa. Oh iya, belum lengkap. Tuliskan seperti itu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, sekarang waktu berkunjung hanya 2 menit, sampai visitor kembali ke kelompok asal. Gini, kalau dia kelompok 1, dia berkunjung ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, nanti kembali ke kelompok 1, berarti udah selesai. Jadi harus ada disiplin waktu. Kadang saya menggunakan fluid, saya pinjam ke guru olahraga itu fluid itu untuk 2 menit, fluid, begitu, pindah dan lain sebagainya. Nah, kembali ke kelompoknya masing-masing dan berdiskusi hasil visitor dan presenter. Jadi di sini berdiskusi, dia PPK-nya menerima pendapat orang lain dan di sini juga ada tetap mengembangkan 4C. Ya. Lalu melaporkan hasil diskusi dari yang menjadi visitor dan menjadi presenter. Ini adalah kreatif dan komunikatif. Jadi melaporkan, tadi ada siswa di akhir itu melaporkan hasil dari diskusi yang visitor mana, ini yang presenter mana, jadi dia menganalisa untuk semua kelompok. Kelompok lain menanggapi laporan atau pembahasan tiap kelompok. Nah, ini adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi memang satu kelompok, mungkin nanti versi kelompok satu ada yang lengkap, yang ini ada kurang lengkap, yang ini ada yang hanya poin-poin penting saja. Nah, kita saling melengkapi. Nah, fungsinya kita sebagai fasilitator, pengajar atau guru, memang di sana kita akan mengkolaborasikan semuanya dan akan memberikan indikator-indikator yang memang harus dikuasai oleh siswa di akhir pembelajaran. Itu yang carousel ya. Nah, sekarang yang tahapan question market yang tadi ya, question market. Nah, ini hanya uang-uangan, begitu ya, hanya uang-uangan. Dan maaf kalau ada bank-bank, kenapa harus pakai bank dan lain sebagainya, karena ini adalah secara umum kita menggunakan bank ya. Pada awal permainan siswa diberikan modal sebesar 60.000 misalnya. Amplop yang sebagai dompetnya untuk menyimpan uang dan soal yang sudah diberi nama siswa. Jadi misalnya nanti di kelas itu ada misalnya Jeffrey misalnya. Dikasih nama Jeffrey, dalamnya ada uang 60.000, uang-uangan gitu ya. Nah, terus oke, saya kasih informasi di sini ada soal mudah, soal sedang, dan soal susah atau sukar. Nah, kamu bisa pilih soal manapun. Nah, berarti guru itu harus menyiapkan soal sebanyak mungkin. Ya, patokannya dalam modifikasi pembelajaran question market ini adalah soal kalau habis selesai atau kita bisa perkirakan kita membuat soal misalnya masing-masing 20 jadi 60. Kalau siswanya itu satu kelompok atau satu sesi itu ada 20 orang, misalnya selesai 10 menit, berarti kita potong 10 menit. Setelah 10 menit selesai begitu. Jadi ada 2 alternatif. Satu bisa habis soal, yang kedua dikasih waktu. Biasanya saya habis soal. Ya. Jadi ketika habis soal, ini siswa membuat soal mudah, misalnya membelinya ada yang berstrategi begitu tiap. Jadi suka anaknya begitu ya. Dia ngambil soal yang mudah. Padahal mahal begitu. Ya. Ada yang cari aman soal yang sedang. Ada yang spekulasi juga. Ngambil soal sukar dan sebagainya karena murah gitu. Nanti kalau dia misalnya ngambil soal mudah, misalnya jaringan yang memiliki bagian yang memiliki klorofilnya paling banyak di dalam mesofil adalah, kan lebih mudah ya. Bisa jawabannya salah. Ketika salah itu dia tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika benar nanti dikasih gitu ya. Dikasih reward-nya gitu ya. Dikasih reward 50.000 gitu ya. Ini pun sama. Jadi reward-nya itu adalah sama begitu. Jadi yang soal mudah, susah atau sedang itu nanti kalau benar reward-nya sama. Kecuali kalau nanti jawabannya harusnya misalnya dia sebutkan 3 faktor, dia hanya menyebutkan 2 faktor, itu kan tergantung gurunya. Diproporsionalkan saja, bisa. Harusnya 50.000, kalau tahu semua ini misalnya karena hanya 3, hanya 30.000 atau berapa gitu ya. Itu kan guru lebih bisa menentukan seperti itu. Ini PPK-nya toleransi antri, dia harus antri dan berstrategi dan berkompetisi.
Nah, proses transaksi pembelian siswa hanya boleh membeli satu soal. Tidak boleh setiap kali dia antri mengambil beberapa soal. Ya, siswa harus kembali mengantri untuk pembelian soal berikut. Nah, setelah ambil satu soal, siswa harus kembali ke tempat duduk masing-masing untuk menjawab soal tersebut. Jadi menjawab soal itu tidak boleh sambil berdiri, langsung antri lagi. Dia biasakan mengikuti prosedur, gitu ya. Dia harus mandiri mengerjakan itu, PPK-nya juga bekerja keras, kerjakan, nanti setelah selesai, antri ke saya untuk mengkonfirmasi jawabannya apakah betul atau betul atau salah, nanti dan diberikan uang yang memang reward-nya. Gitu. Soal dijawab dengan menuliskan jawaban di kertas yang terpisah. Apabila jawaban benar, maka dibayar uang imbalan sebesar 50.000 untuk semua jenis soal. Jika menjawab salah, maka siswa tidak mendapatkan uang imbalan, tetapi apabila kurang benar, imbalan disesuaikan dengan jawaban. Ya, saya bilang tadi, proporsional, ya, proporsional untuk itu. Nah, sekarang siswa dapat meminjam uang. Nah, maaf ya, ini hanya permainan. Siswa dapat meminjam uang kepada bank kredit hanya satu kali dengan jumlah uang yang dipinjam 50.000. Kadang ada siswa yang habis karena ngambil soalnya soal yang mudah, salah, soal yang sedang 20.000, salah, soal yang suka juga salah, habis. Tapi dia mau berusaha lagi, masih ada soal, pinjamlah gitu ya. Nah, maaf juga nih ya, biar dia juga berpikir kenapa ada pembayaran utang kepada bank kreditnya sebesar 60.000 pada akhir permainan. Kalau dia pinjam 50.000 jadi 60.000, bukan akan jadi riba dan sebagainya, tapi karena biar dia berpikir juga, oh, rugi dong nanti saya pinjam 50.000 bayar 60.000. Ya udah saya mah nol aja. Ada yang seperti itu siswa itu. Ya, nol aja, ya udah saya mah Pak udah habis uangnya dan sebagainya gitu ya. Nah, apabila sampai akhir permainan tidak memiliki sejumlah uang sama atau lebih besar dari 60, maka pihak bank kredit berhak menyita seluruh sisa uang yang dimiliki siswa sehingga skor yang didapat bisa berupa angka negatif gitu ya. Nah, apabila jawaban soal salah, maka soal tersebut akan diambil dan siswa tidak akan mendapatkan imbalan gitu ya. Permainan akan berjalan selama 30 menit atau persediaan soal yang dijual oleh market telah habis. Tadi yang saya bilang ya, bisa berdasarkan waktu atau berdasarkan jumlah soal. Apabila permainan telah berhenti, setiap siswa wajib meletakkan semua uang akhir ke dalam dompet atau amplop. Siswa tidak boleh dibawa pulang, soal tidak boleh dibawa pulang, maaf, apabila berbuat curang atau membawa pulang soal setelah permainan, usai akan diberi skor 0. Sudah ketahuan ngambil soal gitu ya. Nanti ada temennya yang ini dan lain sebagainya, kita simpan dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti tidak jujur gitu ya. Dompet harus dikumpulkan untuk dihitung perolehan uang yang ada dikonversikan ke dalam nilai evaluasi. Misal ya, perolehan nilai tertinggi akan memperoleh nilai 100 dan diurutkan ke bawah dengan pengurangan secara tetap ya, yang itu berkurang 2 poin. Misalnya 100, 98, 96, 19, 19 dan seterusnya. Kalau ada yang mendapatkan 100.000 paling tinggi atau 120.000 paling tinggi nilainya 100. Yang kedua 100.000 berarti nilainya 98 dan seterusnya. Gitu ya, diurutkan. Nah, itu adalah untuk tahapan question market yang akhir selesai berarti. Nah, itu bisa terjadi dalam satu pertemuan ya, yang tadi yang carousel dan question market atau dalam satu bab tapi berbeda pertemuan. Nggak apa-apa. Kita ya, yang penting kita melaksanakan pembelajaran, tidak ada yang dikurangi dan pembelajaran tetap utuh gitu ya. Itu adalah tahap carousel, carousel and question market gitu. Nah, saya bukan untuk mengajari tapi saya share gitu ya. Saya share ini mungkin pikiran saya ketika alternatif kunci pembelajaran itu adalah satu disiplin gitu. Pada pembelajaran di kelas maupun di luar kelas kita harus disiplin. Yang kedua adalah fokus mengajar. Ya kalau guru mah fokusnya mengajar, apalagi begitu. Mengembangkan setiap momen pembelajaran dengan siswa begitu. Terus kita juga harus upgrade begitu ya, upgrade kemampuan. Jangan ngasih begitu ya ke siswa. Kita nanti stoknya habis, makanya kita juga harus belajar. Terus belajar untuk pembelajaran terbaik ke siswa dan cepat implementasikan. Terus refleksi dan solusi. Membiasakan refleksi, mencari solusi pembelajaran disesuaikan dengan karakter siswa. Jadi memang saya suka membiasakan refleksi, dulunya refleksi kecil-kecilan lah gitu ya. Nah sekarang mengenai refleksinya lebih mudah. Contoh refleksinya seperti ini. Ini refleksi dan testimoni siswa gitu ya.
refleksi dan testimoni siswa. Contoh misalnya, bagaimana perasaan Anda saat pembelajaran biologi di kelas 11? Saya sengaja dilengkapi. Tegang tapi seru, dan seterusnya. Ternyata 69,7% tegang tapi seru gitu ya, tegang tapi seru. Nah, 21,2%-nya itu adalah sangat tegang tapi seru, berarti mereka dalam kondisi tegang tapi mendapatkan keseruan. Nah, ini juga saya lagi mencari formulasi supaya tidak tegang seperti apa, tapi itulah serunya katanya. Jadi beda feel-nya kalau anak-anak bilang itu ya, beda feel-nya menurut versi mereka. Saya juga berusaha untuk tidak tegang, tapi mungkin bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang untuk mengkondisikan biar sigap dan lain sebagainya begitu. Nah, ini salah satu testimoni refleksi. Terus, bagaimana pemahaman Anda setelah pembelajaran materi biologi kelas 5 yang Anda alami? Ada yang sangat paham, dikit. Banyaknya paham. Ada yang biasa saja. Nah, ini kan jadi gambaran buat saya. Berarti ada yang biasa saja, ada yang memang tidak, paham nggak paham gitu aja dan lain sebagainya. Gitu. Testimoni itu biasanya diberikan saya beberapa item. Kadang ada 15 item, ini hanya sampel saja beberapa item. Kadang terbuka sengaja. Hal apa yang harus dihilangkan atau dikurangi untuk kebaikan selama pembelajaran biologi di kelas 11? Seperti pembelajaran ini, unik loh, bagus. Saya suka tersenyum melihat kata-kata mereka, tapi itu adalah banyak. Gini, kayak kemarin kan, kelas 11 kemarin, terlalu banyak aplikasi, Pak, dan lain sebagainya. Makanya saya tanya juga, apakah Anda menyukai penggunaan multi aplikasi atau banyak aplikasi sebagai variasi dalam pembelajaran daring biologi? Di sini ternyata ada yang biasa saja, ada yang sangat suka, ada yang tidak suka juga. Oh, berarti memang saya harus memvariasikan. Jadi ketika refleksi itu dan testimoni siswa jadikan langkah awal untuk adanya perubahan ketika nanti melakukan pembelajaran berikutnya. Gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu juga di sekolah pasti ada yang sudah seperti ini. Ini saya hanya mengingatkan saja di antara kita ya. Nah, prinsipnya fokus pada kewajiban mengajar dan belajar sebagai pekerjaan utama, berikan yang terbaik untuk siswa, nyaman dalam ketidaknyamanan. Ini kan hashtagnya dari Dirjen GTK ya, nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, makanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar di rumah itu adalah hashtagnya nyaman dalam ketidaknyamanan. Mungkin ketika sekarang kita merasa tidak nyaman, tapi tetap kita harus merasa nyaman, biar energi kita tidak banyak terbuang, gitu ya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh juga sama prinsipnya, kalau menurut saya juga sekarang lagi merilis beberapa best practice yang berhubungan pembelajaran jarak jauh, tapi mungkin tidak sekarang momennya, nanti di mana pembelajaran jarak jauh itu tetap kita harus berpikir kreatif dan inovatif, fokus memberikan yang terbaik, itu saja. Saya selalu mengingat kepada diri saya suka mengingatkan kepada saya, bukan ke orang lain ya, punten. Karena memang kalau saya tidak kreatif dan inovatif, nanti akan membosankan pembelajaran saya pribadi. Mengajar akan menjadi monoton. Gitu. Nah, apa yang dilakukan? Tahap-tahap apa? Bagaimana pembelajaran di masa pandemik? Ya, masa pandemik tetap seperti biasa. Kita kan tidak akan mungkin berada terus-menerus seperti masa pandemik ini. Mudah-mudahan nanti ini sudah menjadi hal yang biasa, ya, yang AKB ini. Jadi ketika bagaimana pembelajaran di masa pandemik, niatkan sukses pembelajaran. Ketika dulu bulan Maret itu kan bukan keinginan kita, makanya niatkan sukses dalam pembelajaran. Niat dan energi positif akan membantu banyak dalam kesuksesan PJJ di masa pandemi. Terus, kalau saya bilang kita seperti diceburkan ke suatu kolam atau ke lautan, begitu ya, yang selama ini kita juga mungkin ada di antara teman-teman itu yang jago IT, saya yakin kalau saya masih belajar, jadi ketika IT dan aplikasi itu yang mungkin saya juga pernah tahu tapi jarang dipakai, akhirnya dipakai dan terpaksa harus pakai dan harus belajar. Makanya IT dan aplikasi pembelajaran daring, upgrade kemampuan IT, penguasaan aplikasi pembelajaran melalui seminar dan pelatihan, dan diskusi dengan teman sejawat. Lalu kalau sudah ini jangan dibiarkan, kalau dibiarkan nanti lupa, cepat implementasikan begitu. Ketika diimplementasikan ini, implementasi secara perlahan tapi pasti dalam pembelajaran secepatnya. Lalu tetap modifikasi, bikin modifikasi biar tidak monoton. Dan monoton terus-menerus aplikasinya itu aja, begitu aja. Buka Classroom, buka WA dan sebagainya. Oke, kita bermain di WA, tapi kita modifikasi. Kita dengan video, kita voice note, kita ngobrol, kita ice breaking dan lain sebagainya. Kita modifikasi proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kesuksesan dan kepuasan pembelajaran, berpikir keras dan kreatif dan inovatif. Jadi proses ini memang
yang pernah saya lewati seperti itu, dan teman-teman juga saya yakin pasti sudah sama. Nah, langkah-langkah sederhana merancang best practice pembelajaran mandiri, baik di masa pandemi atau masa yang normal nanti, atau seperti apa, fokus ke pembelajaran, ya fokus pembelajaran, konsisten dalam pembelajaran di kelas bersama siswa, lalu modifikasi pembelajaran, ya berangkat dari fakta pembelajaran yang aneh-aneh, mulai siswa atau kondisi, mulai memodifikasi pembelajaran diskusi dengan siswa dan teman sejawat. Lalu jangan lupa dokumentasi pembelajarannya harus ada. Setelah diuji coba, ada foto, ada arsip, ada hasil siswa, ada poster, dan sebagainya, didokumentasikan. Begitu. Untuk melakukan pembelajaran dengan sintaks. Terus penyusunan naskah. Nah, ini yang agak berat. Saya suka dibicarain sama teman saya, Pak Eris itu bikin seperti itu, tapi naskahnya itu coba dibukukan dan lain sebagainya. Nah, itulah kelemahan saya begitu ya. Jadi saya mulai mengumpulkan data-data sederhana disesuaikan dengan teori pembelajaran. Saya sudah mulai itu dan sebagainya, tapi ada pekerjaan lain tertumpuk lagi dan sebagainya. Dan memang haruslah cepat mulai menulis begitu. Tapi minimal kalau kita sudah melewati ini sampai ada dokumentasi untuk pembuatan best practice kapanpun, insya Allah tidak terlalu banyak hambatan. Untuk apa hasil best practice itu? Ya, hasil best practice itu adalah untuk implementasi dan publikasi, diterapkan, bukan didiamkan, dan dipublikasikan bagi teman-teman. Kadang saya teman-teman kalau Pak Aris gini, ayo kita belajar. Tapi kalau ada yang tidak mau belajar kan kadang, ayo diajarkan, belum tentu mau juga begitu. Jadi publikasi itu perlu juga. Laporan ke kepala sekolah, ke pengawas, dan lain sebagainya, sebagai pemangku kebijakan. Lalu dokumentasikan sesuai kebutuhan. Simpan, mungkin bagi pengembangan pembelajaran, perbaikan pembelajaran, atau untuk lomba, atau untuk kenaikan pangkat. Kalau sudah ada mah gampang kan, mau untuk apapun, ready, siap, begitu. Ya. Jadi ayo tetap bersemangat sepanjang masa. Jangan berpikir ini masa pandemik, tapi kita tidak akan terus-menerus seperti ini, jangan ngoyo, tetap bersemangat. Jadi ayo tetap bersemangat sepanjang masa untuk target prestasi masing-masing. Prestasi itu bukan harus menjadi juara, tetapi prestasi itu ketika kita mendapatkan optimalisasi ikhtiar, ada perubahan di siswa, ada perubahan di kita, itu adalah suatu prestasi. Jangan diabaikan, gitu ya. Makanya untuk tetap bersemangat sepanjang masa, untuk target prestasi masing-masing. Kan tiap orang memiliki target prestasi masing-masing. Ya, dan itu adalah akhir dari presentasi saya. Hatur nuhun, mohon maaf atas kekurangannya, karena itulah saya, mungkin materinya biasa-biasa saja, tetapi minimal saya menjadi inisiasi atau pengingat kepada teman-teman. Oh, kalau begitu mas saya juga bisa Pak Eris, gampang geningnya. Betul. Nah, itu yang ingin saya gugah kepada teman-teman, dan teman-teman juga pasti pernah melaksanakan hal yang pernah saya laksanakan yang dipaparkan tadi. Ini adalah kontak person saya, ini ada email saya. Kalau nanti kita bisa berkolaborasi, kita bisa berdiskusi, kalau teman-teman memberikan masukan kepada saya, itu terima kasih semata-mata untuk upgrade diri saya dan pembelajaran siswa-siswa saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pemaparan yang sangat menarik sekali ya Pak ya tentang best practice ini, sungguh menggugah dan tentu membuat saya ingin tahu yang sangat apa ya? Iya. Ada banyak pertanyaan di sini. Saya dari hand dulu barangkali ya. Boleh. Ini dulu saya. Iya, boleh. Ini sedikit mungkin ya tadi belum dipaparkan oleh kami, kesalahan dari kami. Beberapa penghargaan mungkin bisa akan kami uraikan. Ini dari Bapak Eris, banyak sekali penghargaan yang diperoleh, di antaranya juara 2 lomba guru belajar ICT tingkat nasional tahun 2012, kemudian juara harapan 1 lomba kreativitas guru CI atau BI tingkat provinsi Jawa Barat 2014, kemudian juga juara 1 pembina UKS tingkat kota Sukabumi 2014, juara 2 guru
berprestasi SMA tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015, Tanda Kehormatan Satya Rencana Karya Satya 10 tahun 2015, kemudian juga juara 1 OSN Guru Biologi SMA atau SMK tingkat nasional tahun 2015, The Best Performance OSN Biologi SMA tingkat nasional 2015, pendamping aksi buta sanitasi teladan tingkat Provinsi Jawa Barat 2015, juara 2 guru berprestasi SMA tingkat nasional 2017, The Best Performance Guru berprestasi jenjang SMA tingkat nasional 2017, The Best Guru berprestasi jenjang SMA tingkat nasional 2017. Dan beliau juga sudah mengalami pengakuan ke luar negeri ya Bapak ya. Di antaranya ke Singapura, studi banding untuk sister school. Kemudian ke Australia, training management for teacher 21 hari. Kemudian ke China, teacher training comparative and innovation from pedagogy to practicum. Studi banding untuk sister school. Kemudian Bapak Eris ini sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak share ilmu-ilmunya, sayang sekali kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi saat ini gitu ya. Kita bisa langsung ke tanya jawab yang raise hand ya Bu ya, Bu Tuti ya. Iya. Ini ada Ibu Devi Putri R. Ya, silakan Ibu Devi Putri. Halo Ibu. Halo Ibu Devi. Oke, lanjut ke yang lain dulu ya. Ya. Silakan Bu. Ising. Silakan Pak Mahfudi. Halo. Ada kemana sih? Halo Pak. Ke chat aja tuh ya Teh. Iya, silakan boleh langsung silakan yang ke chat. Ini banyak sekali pertanyaan yang tentunya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Eris. Mari kita ambil yang paling atas. Karena tidak tampak. Di sini ada pertanyaan ya Pak, kalau untuk level SMP atau MTS, best practice yang paling pas atau yang paling tepat itu yang mana ya Pak? Begitu Pak, silahkan. Ya, terima kasih dari Bu Lina Rosita ya. Ya, Bu Lina, sebetulnya yang saya tampilkan tadi, best practice itu bisa diadaptasi dan diadopsi, semuanya sebetulnya bisa di SMP, di MTS. Hanya tergantung kitanya, nanti mungkin ketika tahapan yang seperti tadi misalnya, contoh yang carousel, ketika carousel kalau di SMP atau MTS, karena pengkondisian siswa itu akan lebih lama, berarti nanti pada saat pengkondisian itu tidak akan bisa secepat SMA, misalnya tidak 20 menit. Nah, begitu diadaptasikannya, jadi tidak persis harus sama. Step-stepnya bisa sama, tetapi mungkin kayak tadi, waktu berkunjung tidak akan selesai 2 menit. Anak SMP mah kan agak lama, mungkin agak harus mengamati dan sebagainya, ditambah waktunya. Nanti step yang ini bisa dirubah atau bisa direduksi, itu bisa diadaptasikan. Ya. Kalau misalnya dilihat ini SMP MTS sebetulnya bisa. Apa yang saya tampilkan itu bisa digunakan di SMP dan MTS, hanya masalah waktu, kedalaman materi dan pengkondisian yang memang harus kita pantau terus. SMA saja saya kan tidak pernah lepas dari mereka untuk itu, apalagi kalau SMP. Dan kalau penulisan best practice-nya itu sama ya, mau SD, SMP, SMA, SMK itu pasti akan sama begitu. Itu ya Bu Lina Rosita, punten, mangga. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin tentang tepat atau tidaknya best practice itu akan kondisional begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kondisional. Kadang kayak tadi kan seperti saya suka pengen cerita semuanya ya. Salah satu misalnya pada saat
mencari jejak nilai. Mencari jejak nilai kan instruksi. Kalau di SMA, saya kadang pernah menginstruksikan, dulu saya pernah mengajar di kelas CI, misalnya gini, tolong cari soal nomor 2 di integral berapa. Nah, itu ada soal matematika dulu. Soal matematika dulu. Nah, kadang nanti soal nomor 4 pakai bahasa Inggris. Soal nomor 5 pakai soal ekonomi. Nah, itu kan ada proses berpikir. Tapi kalau untuk di SMP kan nanti malah jadi lama mencari petunjuknya begitu. SMP itu langsung aja kayak tadi. Kalian kalau meminjam buku paket itu kemana? Nah, berarti kan ke perpustakaan. Nggak mungkin kan dia itu ke masjid begitu ya, buku paket. Nah, itu kan lebih disederhanakan. Dan waktu dari satu tempat ke tempat yang lain, kita benar-benar harus ngaping. Jangan sampai nanti lama di jalan. Kalau di SMA itu saya tidak pernah lama di jalan. Kadang lari mereka gitu. Nah, itu contoh yang lain. Yang lain-lainnya boleh nanti bisa diskusi dengan saya. Ini contoh aja. Gitu ya, Bu. Baik, Enggak. terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Ya. Dari Bali ini luar biasa, dari Ruth May. Selamat malam Pak Eris, izin bertanya, apakah mohon maaf. Apakah bisa melaksanakan best practice di masa pandemik, dan apakah best practice ini untuk perlakuan satu kelas saja, atau apakah bisa juga melihat perbedaannya di beberapa kelas? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah best practice dengan metode tertentu itu dilakukan selama 1 KD atau cukup 1 pertemuan saja? Silakan Bapak. Ya, diborong nih ya pertanyaannya dari Bali, Bu Ruth. Terima kasih atur nuhun tuh ya. Terima kasih Bu Ruth dari Bali. Best practice itu yang tergantung Bu ya. Best practice-nya itu apa? Jadi best practice itu bisa 1 KD, bisa untuk pertemuan-pertemuan tertentu, gitu ya. Bisa untuk 1 KD tadi. Metode tertentu harus dilakukan selama 1 KD atau 1 pertemuan saja. Misal kayak tadi untuk carousel, untuk maaf ya, ketika saya mengajar di kelas IPS itu harus 1 hari, 1 pertemuan, ya carousel itu di kelas IPS itu kan di lintas minat ya biologi. Nah, ketika untuk yang question market itu 1 hari juga, 1 pertemuan, berarti beda ya, beda pertemuan. Nah, tetapi ketika nanti di kelas yang cepat itu bisa terlaksana carousel dan question market. Apalagi kalau biologi kelas 10 itu kan 3 jam, ada yang jadwalnya berjejer 3 kali 45 menit waktu sebelum pandemi kan begitu. Jadi bisa ada yang kelas cepat itu dia bisa dalam 1 metode tadi, 2 metode berarti ya carousel dan question market itu adalah dilaksanakan dalam 1 pertemuan. Jadi tergantung siswanya. Nggak apa-apa, dan memang tujuan kita kan bukan untuk kaku seperti itu, tapi fleksibel, semuanya bisa terlewati, pembelajaran siswanya nyaman gitu semuanya. Dan pertanyaan yang ke atasnya, apakah bisa melaksanakan best practice di masa pandemi? Bisa melaksanakan best practice di masa pandemi. Saya juga melaksanakan best practice sekarang di masa pandemi, bocorannya adalah pada saat modifikasi WA Group. Kenapa saya WA Group? Karena di WA Group itu nanti dimodifikasi dengan Google Classroom, dimodifikasi dengan Google Meet atau Zoom misalnya. Kenapa di WA Group saya core-nya di sana? Karena ketika menurut hasil refleksi dari siswa pembelajaran daring, WA Group itu menjadi favorit. Tapi WA Group itu bukan hanya share tugas, say hello dan sebagainya. Kita sama berdoa dulu, pimpin doa, voice note dulu dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk pembentuk video, pertanyaan, kita bikin gamenya. Terus suatu saat, nanti itu ada Google Meet. Google Meet ya, sebentar, itu adalah ice breaking-nya. Ada ice breaking-nya. Itu adalah gabungan. Tadi, multi aplikasi itu dipakai, tapi tidak terlalu banyak. Itu adalah masa pandemi. Yang memang saya buat seperti itu. Nanti di akhirnya pun sama, gitu ya, ada evaluasi. Evaluasi kadang, oke, video call. Mereka langsung seru. Siapa ya yang kepanggil video call untuk saat ini? Ya saya juga iseng aja, siapa aja yang dipijit kelas itu, langsung dipanggil. Dan mereka itu juga berarti siap semuanya. Di masa pandemi ini ya. Apakah best practice ini untuk perlakuan 1 kelas saja, atau bisa juga melihat perbedaan di beberapa? Ya kalau best practice-nya tujuannya adalah untuk membelajarkan, bisa untuk ke kelas-kelas yang berbeda. Atau kelas yang sama tidak apa-apa. Jadi sangat fleksibel. Jadi best practice misalnya untuk 1 kelas saja bisa, tapi kan kalau best practice itu adalah harus berguna pada waktu-waktu yang lain dan pelajaran yang lain. Jadi tidak hanya untuk ini saja. Jadi kata saya juga gini,
kadang saya dalam satu semester itu menggunakan modifikasi pembelajaran itu tidak semua modifikasi dalam satu kelas itu, enggak. Misalnya saya punya modifikasi, targetnya di semester ini adalah 6 modifikasi. Saya mengajar misalnya 4 kelas misalnya. Ketika 4 kelas itu 6 itu tidak semuanya dapat 6, enggak. Pokoknya saya 6 itu adalah untuk 4 kelas. Ada yang kebagian 3, ada yang kebagian 2. Yang penting pembelajarannya mereka pernah merasakan. Nanti semester berikutnya kita rolling. Yang kemarin pernah kita ganti yang lain gitu. Itu adalah trik-trik kita. Ya, trik-trik kita karena memang tidak akan sama. Jadi gini, kalau mungkin juga sama. Pertemuan sekarang hari ini biologi pakai role playing. Besok harus role playing dulu. Enggak. Kadang mood siswa itu berbeda, coba dilihat. Jadi kita harus kreatif dan siap dengan model apapun. Gitu ya. Mungkin gitu Bu Tuti ya. Iya. Baik, terima kasih pemaparannya. Iya. Halo, Bu Ica. Kita kembali ke Raisan. Boleh? Ya, boleh silakan. Bu. Ada Pak Selamat di situ. Pak Selamat. Iya. Ya, sebentar. Aduh, ini mengganggu. Pak Selamat. Ya. Silakan Pak Selamat. Silakan Halo, Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Bu Ica, Bu Nenden, Bu Tuti. Alhamdulillah. Nuhun. Alhamdulillah. Ya. Aduh, apa kabar, Kang Eri? Alhamdulillah. Aduh, ini senior saya ini. Alhamdulillah, ketemu lagi. Lama banget kita nggak ketemu ya. Iya, udah berapa tahun ya. Kalau Iya, ngantar ya. Olimpiade biasanya kita ya. Olimpiade atau UPI ya? Ya, di acara pelatihan UPI kita ketemu ya biasanya. Terakhir ketemu di mana ya? Di mana-mana. Bapak Ibu semua ya, ini luar biasa sekali. Dulu kami berjalan bersama, sekarang Bapak Eris ini jauh di depan ya, luar biasa. Oh, enggak. Dan kreativitasnya. Yeah. Ya, saya sampai sibuk tadi menulis karena banyak sekali hal-hal yang ingin saya adopsi begitu ya. Nah, walaupun entah gimana melaksanakannya karena mungkin sudah habis nih kalau Bapak Eris pasti masih akan terus berkembang. Saya nggak akan bertanya, nanti saja Japri ya. Iya, mangga senior suhu. Ya, jadi sekali lagi saya cuma ingin menyampaikan terima kasih untuk kegiatan hari ini, terima kasih untuk Bapak Eris yang sudah hadir memberikan inspirasi, memberikan banyak ide buat saya minimal begitu ya. Iya, alhamdulillah Pak Selamat bunga abdi aduh penak deh ngobrol deh. Insya Allah ya. Tapi ya, salirah ulah berkembang terusnya. Iya. Ya, hatur nuhun kasadayana. Sami-sami Pak Selamat, sukses terus. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senior itu kompetitor Olimpiade itu. Luar biasa. Alhamdulillah saling bertemu lagi dalam kegiatan ini. Iya Bu, alhamdulillah. Halo Bu Ica, bagaimana waktunya? Silakan. Masih ada waktu kita sampai pukul 9 ya? Oke, berarti ya. Ini silakan Bu, siapa lagi yang ingin dibuka mic-nya? Baik. Kita ke Bu Sri Mulyani atau Bu Sri Mulyani? Bu Mulyani. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, siapa Bu Sri, mangga. Halo, Bu Sri, silakan. Jakarta. Ya, saya dari SMA 42 Jakarta. Terima kasih bisa menyimak acara ini. Mau pertanyaan saya gini, Pak. Iya. Sesuatu yang bisa dijadikan objek untuk menyusun best practice karena pengetahuan saya yang awam itu gini, saya pernah menjadi ketua Adiwiyata Nasional dan berhasil sekolah kami mendapat pengakuan. Nah, itu saya susun best practice. Cuman untuk mencintai lingkungan dan membudayakan supaya berperilaku yang beradwiyata. Kalau ini saya tertarik sekali, ternyata KBM juga bisa disusun untuk best practice. Cuman pertanyaan saya,
apakah harus sesuatu yang spektakuler gitu? Karena kan best itu kan bagus, berarti pengalaman yang paling bagus gitu. Nah, bagusnya itu harus mendapat pengakuan dari instansi. Cukup kita kalau melakukan inovasi pembelajaran. Ya. Udah, Tri? Belum? Cukup. Bangga Bapak tampaknya Sudah. kurang. Oh ya. Oke. Terima kasih Bu Sri ya dari Jakarta. Saya sangat suka dengan statement Bu Sri tadi ya. Sangat suka dengan statement Bu Sri. Beliau adalah pegiat adiwiyata sama seperti saya. Saya juga pegiat adiwiyata, sekolah sehat gitu. Tapi ketika Bu Tuti tadi berpikir apakah KBM juga bisa, malah itu Bu sebetulnya. Bu Sri, malah itu yang harus diangkat kita sebagai guru. Awas jangan salah membuat best practice nih. Best practice kita adalah sebagai guru, berarti kita harus berangkat dari proses pembelajaran di kelas dan pengelolaan siswa. Kalau Ibu membuat best practice-nya itu adalah best practice untuk tentang adiwiyata di sekolah tersebut, nanti takutnya itu akan beririsan dengan best practice kepala sekolah dan tim manajemen gitu. Karena dulu pernah saya waktu ikut lomba ada yang best practice tentang sekolah sehat adiwiyata, malah jurinya bilang itu adalah levelnya level kepala sekolah. Nah, coba kita modifikasi. Nah, saya juga pernah menanyakan tentang kepedulian lingkungan siswa yang berada di sekolah adiwiyata. Jadi dulu itu ada PLH, sekarang biologi juga bisa, kepedulian tentang kesehatan dan lain sebagainya. Dibikin berangkat dari kelas begitu. Berangkat dari kelas. Kalau berangkat dari kelas itu adalah nyangkut-nyangkut ke adiwiyata, nyangkut ke sekolah sehat, itu akan lebih bagus. Tapi Ibu tetap best practice itu adalah berangkat dari kelas. Bu, best practice itu tidak harus wow, tidak harus wah. Best practice itu adalah pengalaman terbaik dari masing-masing individu yang memang pernah dilakukan berulang dan itu adalah mujarab untuk pengembangan pembelajaran siswa. Jadi jangan berpikir ini, aduh best practice kayaknya harus teknologi yang ini, aduh saya tidak punya itu, harus menciptakan dan lain sebagainya. Itu mungkin boleh kalau kita sudah sampai kemampuan kita ke sana. Tetapi kalau misalnya kita itu adalah misal mampu melakukan modifikasi tentang kepedulian lingkungan, tentang aksi sanitasi, aksi lingkungan, duta sanitasi, itu adalah suatu best practice. Dan tidak harus diakui, oh ini bagus. Kita bikin best practice itu setelah kita melakukan implementasi di sekolah, kita ungkap testimoni itu, kita angkat ternyata sebelum adanya aksi lingkungan, sebelum adanya aksi adiwiyata, dulu itu tidak pernah ada gerakan-gerakan lingkungan. Tapi sekarang muncullah gerakan-gerakan lingkungan. Berarti kan itu adalah pengalaman terbaik bagi Ibu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi tetap ya, walaupun best practice juga, tetap kita harus punya data awal, bagaimana persepsi kita atau siswa terhadap pembelajaran biologi, bagaimana persepsinya tentang kepedulian lingkungan, kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Nanti setelah ada aksi-aksi dan lain sebagainya, kita ambil data yang sama lagi, kita ambil, oh ternyata ada perubahan dan lain sebagainya. Sederhana seperti itu. Dan itu adalah dilakukan berulang-ulang, dan ternyata program itu konsisten, dan program itu terlihat dari keseharian di sekolah. Nggak apa-apa. Yang bilang bagus itu adalah mau kita, mau yang lain. Yang penting kita ada datanya, itu adalah bagus dan ada progres positif. Begitu mungkin Bu Sri ya, Bu Tuti. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Eris yang tentu ini menjawab pertanyaan dari tanpa nama ada di sini yang menanyakan tentang apakah best practice juga bisa dalam tahap manajerial katanya ya, sekaligus itu menjawab. Oh iya betul. Bisa. Ya. Jadi Bu Ica, saya kembali ke pertanyaan yang di chat ya. Silahkan Bu. Iya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan tentang untuk question market. Ya. Bagaimana cara mengkalkulasi nilainya katanya Pak? Oh iya. Apakah hanya bisa dilakukan berkelompok atau bisa per individu? Berhubung kebutuhan waktu dalam pengerjaan soal itu kan pasti berbeda-beda dan juga kemampuan siswa yang beragam. Silahkan
Bapak itu dari Ibu Ella dari Cirebon. Oke, hatur nuhun Bu Ella, Cirebon. Ya, untuk question market seperti saya bilang. Jadi question market itu nanti di akhirnya itu dikalkulasikan. Misalnya si A dapat 1.200, si B dapat 1.100, si C dapat 900. Berarti kan itu ada 3 ranking. Nah, ranking yang pertama itu adalah dikasih nilai 100. Ranking yang kedua dikasih nilai 98. Ranking ketiga dikasih nilai 96. Itu ya kalkulasi nilainya. Itu dilakukan per individu, Ibu. Jadi gini, kalau siswa itu ada 36, saya bagi dua kloter. Satu kloter, waktu untuk masuk, nanti masing-masing, kan rata-rata meja itu satu meja satu orang. Nah, satu kloter masing-masing mengerjakan. Nyambung, kebutuhan waktu dalam pengerjaan soalnya berbeda tentang kemampuan. Maka di sini sebetulnya ini akan tergantung dari kecepatan berkompetisi anak itu. Makanya itu akan dilihat. Dan saya juga berpikir itu bukan satu-satunya hasil ulangan. Ya, tapi itu adalah kita bilang ke siswa itu, ini adalah nilai pembanding. Jadi bisa dirata-ratakan dengan nilai ulangan. Kalau ulangan mau tetap ada, itu boleh. Nah, penilaian ini itu adalah akan melihat nilai kompetisi. Misalnya gini, ketika si A itu, dia untuk menjawab soal yang sukar saja bisa cepat. Jadi kadang yang cepat itu, dia ngambil soal, kerjakan, kasih ke saya. Ada yang lama gitu. Nah, kalau yang lama mungkin kebagian soalnya itu hanya 3. Kalau yang cepat mungkin kebagian soal bisa 6, bisa 7, atau bisa 5. Nah, itulah tergantung dari kecepatan mereka. Dan kelihatan berkompetisi dan berstrategi di sana. Begitu. Itu pun saya suka melihat karena awalnya saya berpikir juga, ketika berkompetisi itu adalah perlu. Jadi harus ada kompetisi di antara mereka. Ketika mereka mengerjakan soal, kadang soal itu dikerjakan untuk berbeda-beda. Waktunya 90 menit. Tapi ada anak yang 30 menit selesai begitu. Dan dia mengerjakan apa-apa dan sebagainya. Berarti dan kadang nilainya juga bagus. Maka dari itu saya coba strategi itu. Yang biasa mengerjakan 30 menit untuk 90 menit, dia berarti kurang haus, lapar, masih dikasih soal lagi, terus begitu. Tapi kan soal itu belum jawab benar begitu. Mungkin ada yang salah tidak dapat reward, ada yang benar dapat reward. Nanti diakumulasikan. Gitu ya, Bu, untuk Bu Ella. Ya. Gitu boleh jawaban dari Pak Eris. Ya, Bu Ica, apakah kita mau kembali ke yang Raisain? Waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi. Iya, Bu. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang langsung ke saya ini. Mangga, silakan. Mangga, Bu. Saya cari lagi. Oh ya. Ya ini. Sambil, udah ya, silakan. Ya. Jadi intinya Pak, ada yang minta untuk membuat secara detail KD-nya, kemudian apa best practice-nya, kemudian tolak ukur keberhasilan seperti itu. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa men-share dalam bentuk e-book-nya atau PPT-nya, Pak. Oke. Saya liatin ini dulu ya. Saya makalah best practice-nya aja ya. Oke, boleh. Ya. Banyak juga yang menanyakan ada tidak Pak katanya videonya di YouTube agar bisa di. Oke. Enggak nanti di ini kan ya. Nah, ini best practice-nya. Jadi kalau best practice yang di sini tetap aja itu karena masuknya tinjauan ilmiah ya. Tinjauan ilmiah. Jadi kalau tinjauan ilmiah di sini ini adalah tetap harus ilmiah. Jadi saya memang berangkatnya harus dari latar belakang masalah, bagaimana masalahnya, dia memang kondisi siswanya bagaimana dan lain sebagainya ya, latar belakang masalah seperti itu. Ini ada teori-teori yang mendukung. Teori ini dikembangkan oleh yang Bandura. Ini saya patokannya adalah teori Bandura, teori belajar sosial ya. Contohnya teori belajar sosial. Ini ada penguatan. Nah, di sini baru nanti ada permasalahan. Permasalahannya seperti apa dan langkah-langkahnya. Di sini adalah strategi pemecahan masalahnya. Ini adalah dijelaskan tadi. Model pembelajaran carousel seperti apa, gitu ya.
Model pembelajaran question market-nya seperti apa. Ini contoh makalahnya yang mendapatkan yang kemarin, yang waktu di nasional itu, sampaikan implementasinya. Makanya saya sangat suka terhadap implementasi best practice. Jadi di sini implementasinya harus dilaksanakan. Jadi alternatif semua siswa kurang aktif jadi bagaimana, gitu ya. Terus hasil-hasilnya pun di sini dimunculkan, ya, dimunculkan. Nah, pelajaran dan lain sebagainya. Nah, untuk pemecahan masalahnya, tuh, memang saya munculkan dan harus dimunculkan di sini, itu semuanya. Hasil yang dicapai, pelajaran monoton. Ini ada presentase karena kita ada angket yang sederhana. Angketnya sangat sederhana ya. Dan di sini kendala yang dihadapi juga, terus faktor pendukung. Dan saya juga mencantumkan di sini, nah ini adalah rekomendasi setelah tadi lapor ke pejabat dan lain sebagainya. Ini adalah daftar pusaka. Nah ini lampirannya. Selain lampiran, di sini lampiran gitu adalah lampiran-lampiran yang sifatnya itu adalah bukti pembelajaran, gitu ya. Bukti-bukti pembelajaran, gitu ya. Nanti ada video dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran umumnya secara umum kurang lebih seperti ini. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Mangga? Iya. Ya mungkin Bapak Ibu di sini memerlukan ini berarti makalahnya Pak ya? Boleh Mangga, silakan. Saya dibolehkan untuk di-share ke Bapak Ibu guru di sini. Boleh. Nanti saya kirim ke ini ya, ke panitia. Ini. Iya. Mangga. Ya, ini bukan yang paling bagus, tapi minimal ini pernah diujikan gitu ya. Dan pernah dikomentari oleh yang pakar di Kemendikbud gitu. Iya. Mohon. Silakan Bu Tuti, ada lagi? Ada pertanyaan tapi saya lupa dari siapa. Apakah dalam kegiatan best practice ini harus selalu mencapai kesuksesan, dan kalaupun kesuksesan itu yang seperti apa ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, gimana Bu Tuti? Mencapai kesuksesan? Iya. Apakah dalam kegiatan best practice ini harus mencapai kesuksesan katanya ya? Kemudian kalaupun itu, dan kesuksesannya seperti apa? Itu mungkin Pak. Ya, kalau saya sih berprinsip harus sukses gitu ya. Harus, kan ini pengalaman terbaik begitu. Ya, pengalaman terbaik itu harus suksesnya gini. Ketika kita mau membelajarkan siswa, mau merubah pola pembelajaran siswa yang ke arah lebih baik, berarti harus sukses. Nanti kalau tidak sukses, jangan pakai lagi, kecuali kalau tidak optimal kesuksesannya, gitu ya, tidak optimal. Malah jadi ketika testimoni, oh saya nggak suka, saya ini mayoritas dia nggak suka atau memang ini sebagainya, berarti itu jangan dipakai lagi, berarti itu tepat. Nah, ketika kesuksesan itu adalah, misalnya sekarang gini, tadi saya ya, ketika anak IPS saja dia bisa senang biologi, itu sudah kesuksesan bagi saya, gitu. Terus ketika anak yang biasa cuek hanya menggambar pegang pulpen saja, dia beraktivitas pada saat carousel, itu sukses bagi saya, keaktifan. Karena saya kalau pada saat pembelajaran, saya kadang mengundang guru yang lain. Bu, Bapak, kalau ada waktu, mangga masuk kelas saya, tolong liatin saya mengajar atau anak-anak saya yang lagi melakukan proses pembelajaran. Jadi, oh iya Pak Eris, pada kelas IT Pak Eris, masukkan ke saya. Oh, berarti perlakuannya seperti itu. Jadi memang kesuksesan itu target juga gitu, karena kan tetap aja harus ke sana. Tapi kan tidak akan, kalau kita target 100, tidak akan langsung 100 begitu. Dan kadang kan tiap angkatan itu karakteristik siswanya berbeda. Dipakai tahun sekarang berbeda dengan tahun berikutnya begitu. Walaupun tidak akan jauh banget gitu. Itu pengintan Bu Tuti. Jadi mungkin yang dimaksud dengan kesuksesan di situ dalam kita menentukan best practice adalah misalnya ketercapaian KKM mungkin ya Pak ya? Atau, ya, betul. Tapi bukan satunya ya Bu ya, kalau menurut saya gitu. Kalau di PTK kan kadang KKM saja gitu dan sebagainya. Mungkin juga ada PTK yang variabelnya ditambah juga gitu. Tapi kalau saya, kalau tidak muluk-muluk target KKM jalan, anak juga termotivasi misalnya gitu. Termotivasi dari mana? Asalnya memang gini, anak dapat pengalaman lebih. Selama ini kan anak tidak pernah yang namanya
misalnya. Tanya dulu, pernah nggak kamu ulangan keluar, lari-lari dan sebagainya? Belum pernah, ngapain Pak? Dan sebagainya. Oke, nanti sekarang kita jejak nilai. Nah, ketika jejak nilai, mereka bahagia, ih Bapak seru dan lain sebagainya. Saya sampaikan kerudung nyengso dan lain sebagainya, sampaikan ada yang jatuh, bangun lagi dan sebagainya. Ah, itu kan bagus kalau menurut saya, berarti anak punya pengalaman juga gitu ya. Jadi jangan sampai rasanya biologi itu ngapalin nama ilmiah, terus ngapalin struktur bagian-bagian, tapi ketika tesnya itu dia aplikasikan. Itu juga kalau menurut saya itu kebahagiaan kesuksesan bagi saya gitu, melihat siswa seperti. Sampai kan ada pernah yang jatuh, ayo kamu tunggu istirahat, enggak, saya pengen ikut dan lain sebagainya. Nah, berarti memang termotivasi gitu. Dan yang lain-lainnya, banyaklah kalau hal-hal yang seperti itu ya dengan siswa ya, Bu Tuti. Biasa banyak sekali idenya Pak Eris ya. Mudah-mudahan. Pantas saja kalau banyak penghargaan gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Optimalkan ikhtiar aja. Insya Allah sangat menginspirasi sekali. Bisa bagaimana kita waktu sudah sangat tinggal beberapa menit lagi, boleh ditutup saja. Oh iya. Baik Pak Iris, barangkali ada ingin yang disampaikan untuk kami semua di sini, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman guru semua, kita tetap harus berprinsip bekerja itu karena Allah, beribadah. Kita jangan berpikir ini adalah hanya kewajiban saja, tapi nilai ibadah itu adalah lebih penting. Dan ketika kita menjalankan ibadah ini, kita optimalkan ikhtiar, fokus pada pekerjaan. Hanya untuk saya dan teman-teman, mungkin kita saling mengingatkan pembelajaran itu adalah tugas utama kepada siswa dan kita sebagai pembelajar, dan kreativitas inovatif itu adalah modal dasar kita sebagai pembelajar yang mau maju dan progres. Semangat untuk semuanya. Semangat Bapak dan Ibu, jangan sampai tidak bersemangat. Semangat untuk semuanya, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk implementasinya di sekolah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eris. Ya. Bu Tuti, sebentar. Mohon maaf, Pak. Ini tadi ada beberapa orang yang japri. Bolehkah Bapak meninggalkan nomor telepon di chat room-nya? Oh iya, boleh. Iya, karena banyak sekali yang tertarik dengan materi Bapak. Boleh. Ada beberapa orang yang chat pribadi untuk meminta nomor handphone Bapak. Sudah ya? Nuhun, iya. Sudah ada di chat ya, 0852 1515 5510. Ya. Pada semua yang pertanyaannya tidak tersampaikan di waktu kali ini, di kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf. Karena terbatas dengan waktu, mungkin nanti Pak Eris sangat bersedia mungkin ya Pak untuk dihubungi. Pasti insya Allah bersedia. Ayo kita bareng-bareng belajar ya. Insya Allah. Ya, baik. Saya sampaikan terima kasih untuk Pak Eris atas. Ya, sami-sami. Sungguh sangat menginspirasi dan saya kembalikan kegiatan ini pada Bu Ica Manggasari. Iya. Terima kasih kepada Ibu Tuti Kainasi selaku moderator. Dan juga terima kasih kepada Bapak Eris dengan materinya yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, alhamdulillah. Ini benar-benar Bapak berarti kita harus selalu belajar dan belajar ya Pak ya. Betul, memperbaiki pembelajaran kita kepada siswa-siswa kita seperti itu. Jangan sampai ketika biologi masuk, aduh ini apa? Jangan sampai seperti itu gitu. Iya, dengan betul. Adanya berbagai best practice yang dipaparkan oleh Bapak itu betul-betul membuat siswa menjadi sangat enjoy ketika pelajaran biologi seperti itu. Iya. Mudah-mudahan kami bisa mempraktekannya Bapak. Amin. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak Eris. Ya, sama-sama. Minta lagi untuk mengisi materi, berkenan ya Pak ya. Alhamdulillah, mangga pemika anggoma. Kita tutup sama-sama materi kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu moderator, Ibu host, Ibu Ica.